dari gedung-gedung yang roboh, mobil yang bertumpuk-tumpuk. Namun, terlihat seorang anak muda yang sedang pingsan di dalam sebuah mobil. Di sebelahnya terlihat sebuah identitas, tertulis jika namanya adalah Wang Zi dari Universitas Sangdu. Saat dia mulai sadarkan diri, dia melihat di sekitarnya banyak sekali monster zombie dan bangunan yang telah hancur. Kemudian, Wang Zi pun berpikir, aku ada di mana? Sepertinya ada yang aneh, kenapa aku berada di mobil ini? Apakah ini ulah perempuan itu lagi? Tapi, sepertinya tidak begitu. Dia bahkan tidak memberiku senjata. Saat Wang Zi meraba-raba di sekitarnya, dia pun menemukan sebuah pedang di bangku belakang. Saat dia memperhatikan pedangnya, ia berkata, pedang ini begitu tumpul. Jarang sekali aku melihat senjata seperti ini di saat terjadinya kiamat. Tapi, entah di mana, sepertinya aku pernah melihat pedang seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari arah belakangnya. Dengan sigap, Wang Zi langsung keluar dan bersembunyi di balik pintu mobil itu. Sambil memperhatikan, ia berkata, suara tembakan ini seperti suara pistol mitrailleur model lama, dan suara tembakannya pun semakin mendekat. Terlihat, monster zombie langsung mendekat, dan saat itu pula sebuah peluru langsung menghancurkan kepalanya. Para polisi garis depan sedang menghalau para zombie untuk tidak mendekati titik perlindungan. Sang komandan berkata, Sharon, bagaimana situasinya? Apakah semua penduduk sudah dievakuasi? Mendengar itu, Sharon pun menjawab, kami sedang melakukan evakuasi. Sepertinya komandan harus bertahan lebih lama lagi. Salah seorang prajurit berkata, komandan, apa yang harus kita lakukan? Peluru kita sudah mulai menipis. Kalau terus begini, kita juga akan mati, menjadi zombie seperti mereka. Wang Zi yang terus memperhatikan dari kejauhan, ia berkata, kenapa orang-orang ini menggunakan perlengkapan militer yang sudah kuno? Walaupun mereka mencoba melindungi warga sipil, namun strategi mereka saat menghadapi monster zombie itu salah. Senjata mereka daya ledaknya sangat kecil, karena senjata itu sudah sangat kuno. Jika mereka terus saja seperti itu, cepat atau lambat mereka akan mati. Ini situasi yang rumit. Untuk saat ini, apa yang harus aku lakukan? Membantu mereka atau tidak? Apalagi jumlah zombinya terhitung sangat banyak. Saat kami bertarung, tiba-tiba ada zombie yang kuat di antara mereka. Itu sangat tidak menguntungkan, karena aku tidak memiliki senjata. Mungkin pilihan yang tepat adalah tidak menolong mereka. Saat para polisi garis depan mulai kehabisan peluru, dan semua warga sipil sudah dievakuasi, dengan tegas sang komandan berkata, karena warga sipil sudah dievakuasi, jadi sekarang kita bisa lebih fokus. Karena kita sudah kehabisan peluru, cepat gunakan pisau kalian. Kita akan bertarung dan membunuh zombie itu sebanyak yang kita mampu. Pertarungan melawan zombie pun tidak bisa dihindari. Namun, dengan begitu cepat, pasukan polisi garis depan itu dengan mudahnya dikalahkan oleh monster zombie. Sekarang, yang tersisa hanyalah Sharon yang berdiri dengan memegang pistolnya. Ia berkata, di pistolku, sekarang hanya ada satu peluru. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pasukan polisi garis depan begitu mudahnya dikalahkan. Sharon pun sangat begitu pasrah. Ia mencoba untuk membunuh dirinya. Aku tidak ingin terinfeksi dan menjadi zombie. Lebih baik aku mati daripada hidup sebagai monster zombie. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan keras yang membuat monster zombie itu langsung mengalihkan perhatiannya dari Sharon. Melihat itu, Sharon sangat terkejut. Ia berkata, ternyata ada seseorang lagi di sana. Kenapa dia tidak ikut untuk dievakuasi? Apa dia ingin menolongku? Sepertinya dia sangat ceroboh karena telah memancing perhatian monster zombie. Saat monster zombie mulai berlari ke arah asal suara itu, belum sempat Sharon berteriak memperingatkan orang itu. Tiba-tiba dengan sangat hebat, Wang Zi mampu membunuh semua zombie itu hanya menggunakan sebuah pedang yang ada di tangannya. Melihat kehebatan Wang Zi yang mampu membunuh banyak zombie, Sharon pun berkata, bahkan meski tim elit sekalipun dengan kondisi yang tidak tergigit, mereka hanya mampu melawan paling banyak hanya 3 monster zombie. Dan orang itu mampu mengalahkan setidaknya langsung 30, bahkan sampai 50 zombie hanya menggunakan sebilah pedang. Siapa orang itu? Mengapa dia begitu hebat? Kemudian, Wang Zi yang melihat Sharon masih dikelilingi para zombie, ia pun berkata, ternyata masih ada satu orang yang selamat. Dia pun mencoba mengambil pisau yang ada tepat di dekatnya. Wang Zi pun langsung melempar pisau itu tepat ke arah zombie. Dengan menginjak pisau yang masih menancap di tubuh zombie, dia pun langsung melompat dan mencabik seluruh monster zombie. Setelah menghabisi seluruh zombie, Wang Zi berkata,
Zombie ini sangat lemah sekali. Semuanya hanyalah zombie pengembara. Sepertinya mereka baru saja terinfeksi virus itu. Saat melihat siaran yang masih terduduk takjub, kemudian sambil mendekat, Wang Zi berkata, "Aku dari tim pembasmi Asosiasi Evolusioner Dunia, Wang Zi dengan kode 5379. Aku sudah menyelesaikan misi penyelamatan darurat. Tolong berikan informasi dan bantuan yang diperlukan." Mendengar perkataan Wang Zi, siaran pun sangat terkejut. Apa yang telah dikatakan orang asing ini? Kemudian, siaran berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkanku. Tapi, apa yang kau maksud dengan memberi bantuan yang diperlukan? Bukannya kau sudah tahu jika membantu kami adalah hal yang wajar?" Sambil menunjukkan tanda pengenalnya, siaran berkata, "Aku adalah anggota polisi militer garis depan, dan aku adalah seorang kapten di kepolisian." Melihat itu, Wang Zi hanya diam. Dia berpikir, tanda pengenal seperti ini sudah lama tidak digunakan, dan seragam polisi ini juga seragam yang sudah lama. Dan mereka adalah zombie terlemah, tipe pengembara saat terjadinya kiamat. Wang Zi bertanya, "Sekarang tahun berapa, bulan dan tanggal berapa?" Dengan sedikit heran, siaran berkata, "Kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu? Sekarang adalah tanggal 3 September tahun 2021. Mendengar itu, Wang Zi berpikir, ini masalah besar. Aku telah kembali ke masa 10 tahun yang lalu, dan ini adalah awal dari kiamat, perubahan era lama ke era yang baru. Tepat hari ini, 12 destroyer menyatakan meteor zombie asing telah datang dan mendarat di beberapa wilayah bumi. Karena kemampuan adaptasi lingkungan yang buruk, banyak orang yang jatuh tertidur, dan lebih dari 50% manusia di bumi berubah menjadi zombie dan sebahagian menjadi monster. Namun, entah bagaimana ceritanya, dengan cepat teknologi alien telah sampai ke bumi yang menciptakan beberapa zona evolusi dengan sebuah kristal yang memungkinkan manusia berevolusi. Dan aku adalah salah satu manusia yang memiliki kristal dan berevolusi. Walaupun aku menjadi evolusioner, tapi aku hanya mendapatkan kekuatan fisik. Tidak seperti evolusioner lainnya yang telah mendapatkan kekuatan super dan mampu bertarung bersama para destroyer." Namun, tiba-tiba Wang Zi tersadar. Sekarang aku mengerti, aku bukan tidak mendapatkan kekuatan super, tapi kemampuanku adalah kembali ke 10 tahun yang lalu setelah aku mati. Dan aku mempunyai fisik yang begitu kuat dari masa depan. Bagiku ini adalah sangat berguna di masa sekarang. Tiba-tiba, sambil menunjuk, siaran berkata, "Lihat di arah sana, cahaya di sana semakin terang. Bahkan di Antartika sekalipun, aku tidak pernah melihat cahaya seterang itu." Melihat itu, Wang Zi berpikir, itu adalah area evolusi. Jika diingat, dari ketujuh lokasi area evolusi di dunia ini, salah satunya terletak di Asia Timur, dan tepatnya terletak di kota Chengdu. Wang Zi berkata, "Kapten siaran, aku adalah Wang Zi, siswa tahun kedua, jurusan sejarah Universitas Chengdu." Mendengar itu, siaran berkata, "Aku tidak percaya kau adalah seorang siswa. Kau memiliki skill yang hebat seperti itu. Sekarang, tunjukkan identitasmu." Dengan santai, Wang Zi berkata, "Kartu identitasku ada di mobil itu. Aku tidak membawanya ke sini. Lagian, untuk apa aku melakukan itu? Di situasi saat ini, kartu identitas seperti itu sudah tidak penting lagi." Dengan menunjuk Wang Zi, siaran berkata, "Aku tahu kau bukanlah seorang siswa, tapi kau pasti seorang petinggi militer yang datang untuk melakukan misi rahasia. Jadi, kau memalsukan identitasmu dan menyamar sebagai seorang siswa." Namun, siaran sangat terkejut saat melihat identitas asli Wang Zi. Ia berkata, "Ternyata ini asli. Kau benar-benar seorang siswa dari Universitas Chengdu." Setelah memasukkan identitasnya, Wang Zi berkata, "Jangan membuang waktu. Kita harus pergi dari sini sebelum para zombie itu kembali menyerang." Sambil menaiki mobil, Wang Zi kembali berkata, "Terima kasih Kapten Xia. Sekarang aku akan pergi." Melihat itu, siaran berkata, "Jangan tinggalkan aku. Wang Zi, kau mau kemana? Lagian ini adalah mobilku. Tidak akan pernah aku izinkan kau membawa mobilku." Dengan santai, Wang Zi berkata, "Kapten Xia, aku akan pergi ke area timur, dan di sini sangat berbahaya. Karena zombie terdekat sudah dibunuh, sebaiknya kau kembali ke penampungan. Itu adalah pilihan yang aman." Siaran berpikir, seperti dugaanku, orang ini sangat mencurigakan. Kenapa seorang siswa bisa ingin ke area timur, yang mana itu adalah tempat awal penyebaran virus zombie? Aku yakin orang ini pasti pangkatnya lebih tinggi dariku.
Tapi, kalau dia tidak mau mengaku jika dia adalah seorang dengan pangkat yang tinggi, maka aku akan melakukannya. Dengan tegas, Ciaran berkata, "Kau adalah penduduk sipil, dan aku adalah petugas militer. Sudah kewajibanku untuk melindungi semua penduduk. Jadi, aku harus mengikutimu kemanapun kau berada." Tanpa mempedulikan ocehan Ciaran, Wang Zi pun langsung menutup pintunya. Namun, perlahan dia membuka kaca mobilnya dan berkata, "Apakah kau tahu cara mengendarai mobil ini? Sepertinya aku kesulitan untuk mengendarainya." Saat di perjalanan, Wang Zi berpikir, "Aku sudah lupa cara mengemudikan mobil tua militer ini. Dan tipe mobil militer seperti ini sungguh sangat berbeda." Sambil melirik, Ciaran berpikir, seperti yang diharapkan, seorang petinggi militer pasti tidak ingin mengendarai mobil ini dengan sendirinya. Dugaanku pasti tidak salah, aku yakin itu. Tapi kenapa dia terus-terusan menatapku? Apa yang salah dariku? Dia dari tadi selalu saja menatapku. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba, Wang Zi meminta Ciaran untuk berhenti dan meminta Ciaran untuk turun dari mobil itu. Ciaran berkata, "Bukannya kau tidak tahu cara untuk mengemudikan mobil ini? Apakah kau sudah mempelajarinya? Tapi mulai kapan?" Sambil menatap Wang Zi, ia kembali berpikir, ternyata aku salah. Dia bukan menatapku, tapi dia telah belajar cara mengemudikan mobil militer ini. Dengan tatapan kosong, Wang Zi berkata, "Sepertinya dengan kecepatan seperti ini, mungkin kita akan terlambat sampai ke sana. Jadi, aku akan sedikit memperlaju kecepatan mobilnya. Kau harus berpegangan dengan erat." Tiba-tiba, dengan kecepatan penuh, Wang Zi menancapkan gas mobil militer itu. Ciaran yang terkejut, ia berkata, "Padahal kau baru saja belajar menyetir mobil militer, tapi kau sudah secepat ini." Bahkan pengemudi veteran dengan 30 tahun pengalaman dengan mobil militer tidak akan pernah berani mengemudikan mobil militer secepat ini. Mendengar itu, dengan santai Wang Zi berkata, "Sudah, jangan banyak bicara, aku akan membawamu melihat dunia yang baru." Terlihat mobil yang berjalan begitu kencang beberapa kali menabrak monster zombie. Wang Zi berkata, "Kapten Xia, kau harus lebih siaga. Area timur yang kita tuju adalah area yang paling hancur. Semakin kita mendekat, semakin berbahaya jalannya." Mendengar itu, Ciaran berkata, "Kau sudah tahu kalau area timur sangat berbahaya, tapi kenapa kau malah menuju ke sana? Apakah keluargamu telah terjebak di sana?" Wang Zi terdiam sesaat, kemudian dia berkata, "Aku tidak mempunyai keluarga." Melihat tatapan kosong Wang Zi, Ciaran pun berkata, "Sebenarnya misi awal kami adalah investigasi. Namun, kami menemukan para penduduk yang dikelilingi oleh monster zombie. Jadi kami langsung mengubah tujuan. Dan aurora itu terlihat 2 jam setelah kemunculan monster zombie. Para petinggi militer merasa curiga dan memerintahkan kami untuk melakukan investigasi." Mendengar itu, Wang Zi berpikir, "Ya, aku tahu kemunculan aurora itu adalah tanda awal dari area evolusi. Di kehidupanku sebelumnya, aku melewatkan area evolusi terdekat. Kali ini, aku harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan salah satu kristal evolusi." Kemudian, Wang Zi bertanya, "Kapten Xia, sekarang kita sudah jam berapa?" Sambil melihat handphonenya, Ciaran berkata, "Sekarang jam 4.50 sore. Meski sekarang lagi tidak ada sinyal, tapi jamnya cukup akurat." Mendengar itu, Wang Zi kembali berpikir, "Sungguh sial, jika aku ingat dengan benar, evolusi akan terjadi pada jam 5 sore. Di seluruh area evolusi, selama itu akan ada penghalang berjarak 10 meter. Penghalang itu tercipta dari cahaya, dan orang yang berada di luar zona evolusi tidak akan bisa masuk saat waktu evolusi sudah dimulai." Sambil memutar setir dengan tegas, Wang Zi berkata, "Kita akan berganti arah, kita harus mengejar waktu. Aku tidak ingin terlambat untuk tiba di sana, jadi kau harus berpegangan dengan erat." Kemudian, Ciaran berteriak, "Di depan sana terlalu banyak zombie. Menabrak mereka akan mengurangi kecepatan mobil kita. Lebih baik kita jangan lewat sana, itu terlalu berbahaya." Dengan santai, Wang Zi berkata, "Di mobil militer ini pasti ada senjatanya. Jadi, aku akan menggunakannya untuk membuka jalan kita." Dengan tatapan tajam, Wang Zi menembak para monster zombie dengan senapan mesin yang ada di mobil itu. Terlihat dengan mudahnya monster zombie itu dihancurkan. Kemudian, Wang Zi berteriak, "Kapten Xia, di depan sana ada tikungan tajam. Lakukan apa yang aku perintahkan dan percayalah kepadaku." Injak pedal gasnya dengan kencang dan lepaskan tanganmu dari setir mobil itu.
Meski terlihat gugup, Xiaran pun melakukan apa yang telah diperintahkan Wang Zi. Ia pun menginjak pedal gas dengan sangat kuat, dan mobil berjalan dengan sangat kencang, sambil menerobos para zombie yang berkerumun dan menabrak pembatas jalan. Kemudian, saking kencangnya, mobil itu sampai terbang. Terlihat waktu yang terus berjalan dan menyisakan 1 detik. Berpacu dengan waktu, mobil masih terbang, mencoba menerobos cahaya evolusi yang mulai tertutup. Waktu pun telah habis, area evolusi juga sudah tertutup. Namun, dengan selamat, mobil yang dikendarai Wang Zi dan Xiaran telah terjatuh di timbunan pasir. Begitu terkejutnya saat Xiaran keluar dari mobil itu, ia berkata, "Apa yang telah terjadi? Kenapa seluruh kota berubah menjadi padang pasir?" Wang Zi berkata, "Untung saja kita bisa tiba tepat waktu. Kalau kita terlambat 1 detik saja, kita tidak akan bisa masuk ke sini." Namun, yang lebih mengejutkan Xiaran lagi adalah saat ia melihat di depan matanya terlihat sebuah piramida dan patung Sphinx. Melihat reaksi Xiaran, Wang Zi berkata, "Diamlah, coba kau dengar baik-baik suara yang terdengar ini. Aktivasi rencana perlindungan peradaban. Area evolusi sudah dibentuk. Area Mesir, rasio perubahan lingkungan 45% berubah menjadi pelindung kristal. Pelindung Sphinx, notifikasi bertahan hidup, wawasan tentang karakter dewa. Syarat pembebasan area evolusi, menyerap kristal evolusi." Kemudian, Wang Zi berkata, "Suara ini telah dikirim ke otak semua orang. Kau pasti sudah mendengar kekuatan yang asing ini menciptakan area uji coba kristal evolusi, dan area di sekitar sudah diisolasi dari dunia luar." Mendengar itu, Xiaran berkata, "Jadi, hanya ada 3 cara untuk keluar dari sini. Yang pertama, kalahkan pelindung kristal evolusi. Kedua, jumlah manusia tertentu dapat memasuki jarak 5 meter dari kristal evolusi. Ketiga, evolusi harus memiliki survivor tertentu dengan jumlah yang ditentukan." Kemudian, Wang Zi berpikir, "Bagus sekali peraturan yang aku dengar dari pengalaman orang di kehidupanku sebelumnya. Sekarang aku mendengarnya secara langsung. Aku memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan kristal evolusi dan menjadi evolusioner. 7 area evolusi pertama di dunia akan menciptakan evolusioner yang dikenal sebagai generasi pertama. Kebanyakan dari mereka menjadi sangat populer, bahkan ada manusia yang menjadi kartu truf." Kemudian, setelah mendengar pengumuman yang terdengar di telinga, sebagian dari orang yang terkurung di dalam zona evolusi, mereka meminta untuk dikeluarkan dari zona itu. Tiba-tiba, sebuah bis yang telah diserang para zombie melaju sangat kencang untuk melewati zona evolusi. Namun, tanpa terduga, bis itu pun terhenti setelah menabrak dinding zona evolusi. Melihat kejadian itu, Wang Zi dan Xiaran pun langsung berlari menghampiri bis itu. Wang Zi berkata, "Kita bisa untuk menyelamatkannya, tapi kita harus dalam jangkauan kemampuan tempur kita." Namun, di saat mereka sedang berlari, tiba-tiba terlihat mata patung Sphinx perlahan bergerak mengikuti dan memperhatikan Wang Zi dan Xiaran. Setelah bis itu menabrak dinding zona evolusi, terlihat para zombie mulai masuk ke dalam, dan di dalam sana ada beberapa siswi sekolah yang terjebak oleh zombie. Sambil mendorong temannya, salah seorang siswi berkata, "Hai, kau, Zuoyu, cepat lawan dia. Semua ini salahmu. Jika kau tidak membawa kami ke dalam bis ini, hal yang seperti ini pasti tidak akan pernah terjadi. Kau harus bertanggung jawab. Cepat, kau bunuh zombie itu." Tanpa ampun, zombie itu pun langsung menyerang sekumpulan para siswi. Namun, dengan sigap, Zuoyu langsung menghalaunya dengan sebatang tongkat besi tepat di mulut zombie itu. Sambil menahan zombie yang sedang berontak ingin menerkamnya, Zuoyu berkata, "Cepat kalian bantu aku untuk mendorongnya, dan kita akan keluar melalui pintu tengah. Dorong dengan sekuat tenaga kalian, jangan sampai dia mampu untuk menggigit kita." Saat mereka sedang berusaha mendorong zombie perempuan itu, salah seorang siswi melihat ada zombie lain tepat di sampingnya yang masuk ke dalam bis itu. Dengan spontan, ia pun langsung berlari keluar dari bis itu, meninggalkan teman-temannya yang sedang menghalau para zombie. Zombie perempuan itu mampu merebut tongkat besi yang dipegang Zuoyu. Zuoyu pun terlihat pasrah saat zombie itu mendekat dan ingin menggigitnya. Namun, tiba-tiba Wang Zi datang dan langsung memotong kepala zombie itu. Tidak sampai di situ, zombie lainnya pun langsung menyerang Wang Zi. Tapi dengan santainya, Wang Zi mampu menghindarinya dan ia pun langsung memotong kepala zombie itu. Zuoyu yang melihat kejadian itu, ia berpikir, lelaki ini sangat hebat, menendang dan menghancurkan kaca bis ini, dan dia langsung membunuh 2 zombie sekaligus. Dia sangat kuat.
Wang Zi melirik kepada Zuoyu. Ia berpikir, sepertinya aku pernah melihat gadis ini, tapi entah di mana, aku tidak bisa mengingatnya. Kemudian sambil memegang pistol, Xiaran berkata, Wang Zi, sementara di luar sudah aman, bagaimana keadaanmu di sini? Wang Zi menjawab, iya, di sini juga sudah aman. Aku sudah membunuh kedua zombie itu sebelum mereka menggigit para siswi ini. Xiaran kembali berkata, aku adalah kapten militer Xiaran, berkewajiban untuk melindungi penduduk. Tempat ini sangat berbahaya, jadi tolong ikuti kami. Jangan melakukan yang aneh-aneh agar kalian bisa selamat dari kejaran zombie. Dengan gugup, siswi itu berkata, tapi salah seorang teman kami, Zoya, tidak ada di sini. Dia berlari keluar dari bis ini setelah ia melihat zombie tepat di sampingnya. Zoya yang berlari menjauhi bis itu. Tiba-tiba sebuah bayangan kaki raksasa tepat berada di atas kepalanya. Dengan tanpa ampun, kaki raksasa itu pun langsung menginjak tubuhnya. Mereka pun sangat terkejut saat melihat kejadian itu tepat di depan mata mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata raksasa yang telah membunuh Zoya itu adalah patung Sphinx yang telah bergerak. Dengan tatapan tajam, patung Sphinx itu menghampiri. Kemudian patung itu berteriak dengan sangat keras, sehingga membuat mereka kesakitan. Melihat kejadian itu, Wang Zi berpikir, ini adalah pelindung tunggal, dan ini adalah tipe monster termudah untuk dilawan. Mendengar para siswi yang menangis ketakutan, Wang Zi berkata, kalian jangan panik. Semuanya harap duduk di kursi dengan tenang, dan kalian harus membuka buku. Kalian pasti bertanya, mengapa aku menyuruh kalian untuk membuka buku? Tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jadi lakukan saja apa yang aku katakan. Kemudian monster Sphinx itu langsung menancapkan cakarnya ke atap bis mereka. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, monster Sphinx itu memperhatikan mereka yang ada di dalam bis. Namun sambil membuka buku, mereka terlihat cukup tenang. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu, mereka berkata, ketahuan oleh monster itu, orang yang berada di sana pasti akan mati. Pergi menyelamatkan seseorang untuk terlihat keren, pada akhirnya ia mati bersama mereka. Namun, mereka seketika terkejut saat melihat monster Sphinx perlahan menjauh dari bis itu. Mereka berkata, apa yang telah terjadi? Kenapa monsternya telah pergi? Kenapa dia tidak membunuh mereka? Di saat monster Sphinx telah pergi menjauh, dengan tenang Wang Zi berkata, baiklah, kalian bisa berhenti untuk membaca buku itu. Kalian jangan khawatir, untuk saat ini monster itu tidak akan menyerang kita. Mendengar itu, Xiaran berkata, monsternya benar telah pergi. Kau sungguh begitu hebat, bisa memprediksi kalau dia tidak akan menyerang jika kita membuka buku. Tapi aku masih penasaran, kenapa monster itu tidak menyerang kita? Dengan santainya, Wang Zi menjelaskan, itu sangat sederhana. Apa kau masih ingat ketika kita masuk ke zona evolusi dan kita telah mendengar notifikasi survival yang muncul di otak kita? Sambil memikirkan, Zuoyu berkata, notifikasi survival, wawasan tentang karakter dewa. Sepertinya aku mendengar kalimat ini juga, tapi terlalu banyak detail dari notifikasi itu sehingga aku melupakan beberapa hal yang penting. Sambil tertawa, Wang Zi berkata, bukankah sudah sangat jelas bahwa dewa adalah pelindung dari patung Sphinx? Coba kalian katakan kepadaku, apa yang kalian pikirkan jika kalian melihat Sphinx? Monster Sphinx akan memberikan sebuah pertanyaan kepada manusia yang ia temui. Monster apa yang berjalan dengan 4 kaki saat pagi, 2 kaki saat siang, dan 3 kaki saat menjelang sore? Xiaran menjawab, jawabannya adalah manusia. Yang tidak bisa menjawab akan dimakan monster Sphinx itu. Tapi, apa makna dari semua itu? Mendengar itu, Zoya menjelaskan, di akhir cerita, orang yang bijaksana menebak jawabannya. Sphinx yang malu akhirnya terjun ke jurang dan dia pun tewas. Jadi, wawasan tentang karakter dewa berarti penghormatan dan rasa takut orang yang berilmu dan pintar. Wang Zi berkata, ya, benar yang kau katakan. Cara terbaik untuk menunjukkan pengetahuan dan kebijaksanaanmu adalah dengan membaca buku. Kemudian, Wang Zi berpikir, tunggu, buku ini milik para siswi itu. Bahkan tampaku mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Aku ingat sekarang, pantas saja wajahnya sangat tidak asing. Dia adalah salah satu evolver awal dunia. Di kehidupanku sebelumnya, dia mendapat julukan permaisuri badai. Dia mampu mengontrol cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana saat terjadinya kiamat. Dia juga salah satu pemimpin penting Huaxia di masa depan. Tipe kemampuan multi-elemen seperti ini membuatnya terkenal secara internasional setelah bencana.
Lalu penyebab kuatnya Zuoyu adalah karena dia mendapatkan kristal evolusi terkuat di kelompok pertama. Dan sekarang aku memiliki kesempatan yang sama dengannya. Kemudian Xiaran berkata, karena sekarang kita sudah tahu cara menghadapi monster Sphinx. Jadi, belum sempat Xiaran melanjutkan kata-katanya, Wang Zi langsung berkata, sepertinya tidak. Notifikasi survival hanya bisa digunakan saat sedang bertahan hidup. Di saat kita mencoba mengambil kristal evolusi, itu tidak lagi dihitung sebagai survival. Kemudian Wang Zi berkata, kita harus meninggalkan tempat ini. Ada banyak darah di sini. Lalu zombie akan kembali mencium bau darah. Lagi pula, di sini tidak ada air dan makanan. Karena itu, kita tidak bisa mengisi tenaga. Dan yang paling terpenting, kita sudah menjadi target. Dengan tenang, Wang Zi melanjutkan perkataannya. Barusan ada 5 orang yang sedang mengawasi kita dengan teropong. Itu sudah jelas jika mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap kita. Mendengar itu, Xiaran berkata, bukannya tidak apa-apa jika mereka hanya mengawasi kita saja. Lagian itu hal yang wajar untuk dilihat saat kita sedang diserang monster Sphinx. Wang Zi berkata, bagaimana jika mereka bukan hanya sekedar mengawasi saja? Apa kau ingat syarat pelepasan area evolusi? Antara mendapatkan kristal, membunuh pelindung, atau area evolusi harus memiliki survival tertentu dengan jumlah yang telah ditentukan. Apa kau mengerti dengan tidak perlu membunuh pelindung? Jika sejumlah orang tertentu mati, maka misi juga akan selesai. Jangan pernah mengira kalau mereka hanya sekedar mengawasi saja. Jika mereka tidak bernyali untuk membunuh seseorang, seharusnya mereka tidak menampakkan diri. Sekarang sudah sangat gelap. Kalian semua ikuti aku dan kita akan pergi. Kalian harus tahu saat kiamat kadang manusia lebih berbahaya daripada zombie. Terlihat mereka berlima pun berjalan di kegelapan malam. Wang Zi berpikir, angin malam di padang pasir ini sangat bagus untuk mengalihkan indera penciuman para zombie. Untuk saat ini kami sedikit lebih aman. Xiaran berkata, aku tahu tempat untuk berlindung. Kita hanya belok ke kiri. Di sana ada supermarket yang besar. Aku rasa kita akan lebih aman jika kita ke sana. Di sana memiliki persediaan makanan yang sangat banyak. Wang Zi menjawab, aku tahu tempat itu, tapi kita tidak boleh ke sana. Kita akan menuju supermarket yang kecil saja. Ada banyak orang di supermarket besar, dan di sana pasti ada zombie. Kebanyakan orang yang menjadi zombie adalah anak-anak remaja dan orang dewasa. Di supermarket kecil itu memang kecil, tapi persediaan makanan di sana, aku rasa itu cukup untuk kita berlima. Dan yang terpenting, bentuk bangunannya yang bagus. Supermarket kecil adalah bangunan rumah, jadi akan ada 2 pintu masuk. Akan lebih mudah kita untuk pergi jika saja akan terjadi sesuatu. Dan supermarket kecil tidak memiliki dinding kaca, hanya pintu rol yang bisa ditarik. Jika kita menutupnya, para zombie tidak akan bisa menemukan kita. Mendengar penjelasan Wang Zi, Zuoyu berkata, kau tidak hanya pintar, tapi kau juga cukup kuat. Kau mampu membunuh 2 zombie sekaligus. Dengan bersemangat, Xiaran berkata, asal kau tahu, saat aku pertama kali bertemu Wang Zi, bukan hanya 2, dia bahkan mampu melawan 50 zombie sekaligus. Tiba-tiba, Wang Zi berhenti. Ia berpikir, aku merasakan kehadiran zombie. Zombie tua lebih lemah, tapi mereka sangat cepat untuk terinfeksi. Di jalanan sini tidak ada zombie yang berkeliaran. Jadi, aku yakin akan hal ini. Sambil berjalan, Wang Zi berkata, aku akan maju sendirian ke depan. Apapun yang terjadi nanti, jangan sekalipun kalian maju untuk mendekatiku. Wang Zi perlahan berjalan. Sambil memejamkan matanya, ia pun merasakan kehadiran sosok zombie yang berbeda dari zombie pada umumnya. Setibanya di hadapan sebuah mobil, ia berkata, keluarlah, kau jangan hanya bersembunyi saja. Tiba-tiba, dengan sangat kuat, monster zombie dengan mudahnya mengangkat mobil yang ada di atasnya. Melihat kejadian itu, Xiaran dengan sigap langsung memegang pistolnya. Wang Zi berkata, simpan saja pelurumu. Pistolmu tidak akan berguna saat melawan zombie yang seperti dia. Zombie pun langsung melempar mobil itu dengan mudahnya ke arah Wang Zi. Namun, dengan keahlian Wang Zi, ia pun mampu untuk menghindarinya. Wang Zi berkata, suara dari pertarungan melawan monster zombie ini akan memancing zombie lainnya untuk mendekat. Jadi, kalian harus mencari tempat persembunyian yang aman. Kemudian, zombie itu kembali menyerang ke arah Wang Zi. Namun, dengan sangat cepat, Wang Zi kembali mampu untuk menghindarinya. Sambil memainkan jarinya, Wang Zi berkata, sedang apa kau di sana? Aku ada di sini. Cepat serang aku jika kau bisa.
Berkali-kali zombie itu menyerang, berkali-kali juga Wang Zi mampu menghindarinya. Melihat itu, Xiaran berpikir, zombie itu sangat kuat. Dia mampu menghancurkan mobil dengan satu kali pukulan. Jika itu mengenai Wang Zi, dia bisa langsung mati. Entah kenapa, walaupun Wang Zi selalu menghindarinya, tapi kenapa dia belum menyerang zombie itu? Namun, sialnya saat di pendaratan terakhir, Wang Zi tidak bisa kemana-mana lagi karena tempat untuk melompat sudah tidak ada. Melihat Wang Zi yang sudah terdesak, dengan segera zombie itu langsung menyerang, ingin menerkam Wang Zi. Dengan tatapan tajam, Wang Zi langsung mengayunkan pedangnya hingga terbelah dan memotong lengan zombie itu. Melihat itu, Xiaran sangat terkejut. Ia berpikir, Wang Zi dengan mudahnya memotong lengan monster zombie ini. Kalau dia sekuat itu, kenapa dia tidak menyerang sejak dari tadi? Terlihat, Wang Zi sedang memperhatikan bentuk pedangnya setelah berhasil memotong lengan zombie itu. Saat Wang Zi sedang lengah, namun tiba-tiba monster zombie kembali menyerang Wang Zi. Dengan memasang kuda-kuda bersiap dengan pedangnya, Wang Zi langsung melancarkan serangan dan memotong kepala monster zombie itu. Terlihat, zombie itu pun langsung jatuh tersungkur dan mati seketika. Melihat kehebatan Wang Zi, Xiaran dan Zuoyu sangat terkejut. Mereka berkata, kekuatan seperti apa itu? Dia dengan sangat mudah membunuh zombie itu hanya dengan satu kali serangan. Siapa dia sebenarnya? Kemudian, Wang Zi merasakan sebuah energi kekuatan yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Energi itu berasal dari tubuh zombie yang sudah mati. Ia berkata, apa ini? Aku merasakan sesuatu yang mengalir masuk ke dalam tubuhku. Energiku sudah pulih dan aku sepertinya aku menjadi lebih kuat. Apakah ini efek dari kristal evolusi? Aku tidak menduganya jika itu telah digunakan di sini. Sambil melihat tangannya, Wang Zi berkata, kekuatan fisik dan kecepatan ini, aku bisa meningkatkan levelku dari rang C ke rang D setelah 1 tahun. Kemudian, Zuoyu berkata, yang aku lihat, kau berada dalam situasi tersulit. Tapi pada akhirnya, kau dengan mudah membunuhnya. Yang aku heran, kenapa kau tidak membunuhnya sejak dari awal? Dengan santai, Wang Zi berkata, sebenarnya tidak semudah itu. Coba kau lihat mayat zombie itu dengan teliti. Kau akan tahu alasannya mengapa aku tidak membunuhnya secara langsung. Itu pun jika kau tidak takut. Dengan menguatkan mentalnya, perlahan Zuoyu ingin mendekati mayat zombie itu. Ia berkata, aku tidak perlu takut. Aku akan melihatnya dan memahami bentuk tubuh zombie ini. Melihat reaksi Zuoyu, Wang Zi berpikir, seperti yang diharapkan dari pemimpin Huaxia di masa depan nanti. Sambil menarik tangan Zuoyu, Wang Zi berkata, kau jangan takut. Aku akan berada di sampingmu untuk melihat monster zombie itu. Dengan memukul mayat zombie itu, Wang Zi berkata, coba kau lihat lapisan di belakang zombie itu. Secara jelas mengatakan jika itu adalah tulang luar. Kekuatan dari tulang ini seperti kekuatan logam besi. Ini menjadi perisai yang kuat bagi monster zombie. Mendengar itu, Zuoyu sangat terkejut. Bagaimana bisa ini terjadi? Hanya dalam 1 hari bentuk tubuhnya telah berubah menjadi sekuat ini. Bahkan kekuatan tubuhnya sama seperti kekuatan logam. Kemudian Wang Zi menjelaskan, itulah sebabnya aku mengatakan jika peluru tidak akan berguna saat menghadapinya. Sama halnya dengan pedangku, jika aku memukulnya dengan kuat, pedangku akan patah dengan mudahnya. Untungnya aku menemukan cara untuk menyerangnya. Akhirnya aku bisa memotong tangan dan kepalanya dengan pedangku ini. Mendengar itu, Xiaran berkata, aku akan melaporkan masalah ini kepada markas besar. Ini mungkin akan menjadi informasi yang bagus untuk mereka. Kemudian dengan santai Wang Zi berkata, aku setuju, tapi kita tunggu sampai kita keluar dari sini dengan selamat. Karena Big Fella telah menempati wilayah ini, makanya kita dengan mudah berjalan ke sini. Tapi sekarang dia telah mati. Aku yakin pasti banyak zombie lain akan berkumpul di sini. Jadi sebaiknya kita bergegas pergi dari sini. Setibanya di dalam sebuah supermarket, terlihat mereka sedang berkumpul di hadapan sebuah lilin. Wang Zi berkata, kita telah menemukan 50 lilin. Masing-masing dapat menyala selama 1 jam. Untuk saat ini, lilin adalah sumber daya yang langka. Jadi kita harus berhemat. Kita akan menggunakannya di saat kita sedang makan, dan kita akan mematikannya setelah kita selesai. Sebaiknya kita memakan yang tanggal kadaluarsanya sudah mulai habis. Terlihat Xiaran dan Zuoyu telah selesai memasak makanan. Di saat Wang Zi mencoba masakan mereka, tiba-tiba dia terkejut. Dan Wang Zi pun memakannya dengan sangat lahap. Ia berpikir,
Rasa ini, aku sudah lama tidak merasakannya masakan seenak ini. Sudah 10 tahun lamanya sejak terakhir kali aku merasakan sesuatu yang sangat enak ini. Pasti mereka memasaknya menggunakan penyedap itu. Di masa depan, penyedap ini sungguh sangat mahal. Bahkan lebih berharga dari emas dan permata. Penyedap ini hanya bisa ditemukan di pasar gelap. Melihat reaksi Wang Zi yang makan selahap itu, Xiaran berkata, "Wang Zi, mengapa kau hanya memakan sayuran saja? Seharusnya kau juga memakan daging agar kau dapat mengisi energimu." Mendengar itu, Wang Zi hanya diam. Ia berpikir, di hari kiamat, tanah kurang subur. Jadi, semua orang hanya fokus kepada ternak dan air. Sayuran segar tidak bisa ditemukan. Di masa depan, berpikir untuk menggunakan obat untuk mendapatkan vitamin itu sulit. Melihat reaksi Wang Zi, Xiaran berpikir, dia tidak hanya melindungi kami dalam perjalanan ke sini, dia selalu mengalah kepada kami. Dia hanya memakan sayuran dan tidak memakan daging. Wang Zi, kau terlalu baik untuk jadi manusia. Setelah mereka selesai makan, Wang Zi berkata, tempat ini memiliki sedikit selimut. Kalian bisa memakainya untuk kalian tidur. Sekarang kalian berkemaslah dan cepatlah tidur, dan aku akan pergi ke ruangan lainnya. Kemudian Xiaran berkata, "Tunggu, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepadamu. Bisakah kau ceritakan lebih banyak informasi tentang zombie itu? Dan yang aku heran, kenapa kau begitu kuat?" Mendengar itu, kemudian Wang Zi menjelaskan kepada mereka, "Apakah kalian tahu apa itu evolusi? Aku dan zombie itu menjadi kuat karena kita telah berevolusi. Untuk zombie, mereka berevolusi dengan berbeda. Mereka didistribusikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah zombie pengembara. Yang kedua, zombie bermutasi. Ketiga, zombie teror. Keempat, zombie bencana. Dan yang kelima, zombie kasta tertinggi. Bahkan di antara peringkat ada juga yang berevolusi dengan khusus. Itu adalah kehadiran zombie yang unik. Kebanyakan zombie pengembara, mereka adalah zombie pertama tanpa adanya banyak perubahan. Seiring berjalannya waktu, ukuran mereka akan meningkat. Mereka seperti binatang dengan taring dan cakar yang tajam. Kekuatan dan kecepatan mereka akan meningkat. Kemudian Wang Zi menambahkan, zombie yang kita hadapi tadi adalah zombie pengembara yang langka di padang pasir ini. Itu adalah zombie yang unik. Jenis zombie yang langka akan membuat peringkat, dan para zombie biasa akan takut dan melarikan diri. Mendengar penjelasan Wang Zi, Xiaran berkata, "Jadi zombie itu sangat begitu menakutkan. Apakah manusia normal akan mampu bertahan di hari kiamat ini?" Terlihat Wang Zi yang menjelaskan bentuk evolusi para zombie kepada mereka semua. Kemudian dia berkata, "Meski sulit untuk mengalahkan mereka para zombie yang sudah berevolusi, tapi kabar baiknya untuk kita umat manusia adalah kita juga telah berevolusi layaknya seperti zombie itu." Setelah mengalami seharian penuh, orang normal biasa tidak akan bisa bertahan di medan seperti ini. Tapi yang aku lihat, kalian juga telah berevolusi. Kurasa kalian juga telah merasakannya, karena kekuatan kristal evolusi juga telah mempengaruhi kalian. Kemudian Wang Zi melanjutkan perkataannya, "Jadi jika kita ingin bertahan hidup dalam kiamat, kita harus memanfaatkan situasi ini. Jadi besok pagi kita akan bergerak menuju lokasi kristal, sekaligus melatih kekuatan kalian. Kalian akan bertarung melawan zombie pengembara." Mendengar penjelasan Wang Zi, terlihat Xiaran dan Zuayu sangat tegang dan entah apa yang ada di pikiran mereka saat itu. Kemudian saat menjelang pagi hari, mereka bertiga pun berjalan menuju lokasi kristal itu. Di tengah perjalanan mereka, terlihat seorang zombie yang mulai berevolusi berdiri di hadapan mereka. Melihat itu, Wang Zi berkata, "Mundurlah, biar aku saja yang melawannya. Karena ukurannya yang sudah membesar, jadi aku yakin kalian masih belum mampu untuk menghadapinya." Hanya dengan satu kali tebasan di kepala, Wang Zi dengan mudahnya membunuh zombie yang mulai berevolusi itu. Sambil merasakan energi yang masuk ke dalam tubuhnya, Wang Zi berpikir, energinya terasa kurang dari zombie besar yang telah aku bunuh kemarin. Tapi ini jauh lebih baik daripada membunuh zombie pengembara yang biasa. Kemudian terlihat zombie pengembara yang sedang berjalan menghampiri mereka. Dengan tegas Wang Zi berkata, "Di sana ada 2 zombie yang mulai mendekati kita. Kalian harus mengalahkannya. Ingat, anggap ini sebagai latihan untuk memperkuat mental dan kekuatan kalian." Setelah mengatakan itu, Wang Zi melihat Zuayu yang tertunduk ketakutan. Wang Zi berpikir, apa aku terlalu protektif, jadi dia terlalu mengandalkanku. Sepertinya itu hal yang wajar, karena dia saat ini hanyalah seorang siswi sekolah.
Meski di masa depan nanti dia akan menjadi pemimpin Huaxia, lambat laun dia pasti akan menjadi kuat. Wang Zi yang menghampiri Zuayu, ia berkata, "Kau jangan takut, sekarang sudah mulai siang. Saat siang hari mereka tidak mampu beradaptasi, sehingga membuat kemampuan bertempurnya menurun, dan mereka akan menjadi sangat lemah. Dan aku akan berada di dekat kalian untuk mengawasi. Dan jika kau di dalam situasi berbahaya, aku akan menolongmu terlebih dahulu." Mendengar perkataan Wang Zi, Zuayu pun terlihat menjadi tenang. Ia berpikir, "Aku yakin Wang Zi akan menjadi pemimpin di dalam kiamat ini. Aku tidak bisa lari sekarang. Jika aku melarikan diri, aku tidak akan memiliki kualitas yang pantas untuk berdiri di sampingnya. Untuk itu, aku akan melakukan apa yang dia katakan." Saat para zombie mulai menyerang, dengan mudahnya siaran mampu menghindarinya dan langsung menangkap tangan zombie itu. Kemudian, dengan sekuat tenaga, siaran membantingnya dan menancapkan pisaunya tepat di atas kepala zombie itu, sehingga zombie pun tewas seketika. Di sisi lain, Zuayu yang bersiap dengan tombaknya. Saat zombie mulai menyerang, meski dengan wajah yang terlihat gugup, berkali-kali ia mampu menghindari cakaran tangan zombie itu. Dengan tatapan yang tajam, Zuayu langsung menancapkan tombaknya tepat di bawah dagu zombie itu, sehingga menembus ke atas kepalanya. Setelah zombie itu tewas, terlihat Zuayu yang merasa sedih dan menyesal karena telah membunuh zombie itu. Apakah ini adalah perasaan membunuh seseorang? Kemarin mereka adalah manusia normal seperti kita. Karena keadaan kiamat ini, mereka semua berubah menjadi zombie. Melihat reaksi Zuayu yang menyesali perbuatannya, kemudian Wang Zi berkata, "Kau pasti merasa tidak nyaman dengan melakukan ini. Aku pun merasakan hal yang sama sepertimu setelah aku berhasil membunuh zombie. Namun, untuk saat ini, kau telah melakukan yang terbaik. Aku sangat bangga kepadamu. Percayalah pada dirimu sendiri jika ini adalah yang terbaik untuk dilakukan. Namun, ingat yang aku katakan, jangan pernah mengasihani orang lain, apalagi itu adalah zombie. Karena zombie itu sekarang bukanlah manusia. Seperti yang aku katakan sebelumnya, di hari kiamat ini, manusia lebih berbahaya daripada zombie." Kemudian, terlihat matahari pun telah terbit, dan Wang Zi berkata, "Sekarang matahari sudah mulai naik. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke lokasi kristal evolusi itu." Kemudian siaran berkata, "Kita harus pergi ke tempat yang sangat tinggi untuk mengamati situasi di sini secara keseluruhan. Jadi kita bisa memilih rute mana yang lebih aman untuk menuju ke lokasi kristal evolusi itu." Dengan santai, Wang Zi menunjuk bangunan yang masih dalam proses pembangunan untuk mereka tempati agar bisa mengawasi seluruh area di sekitar mereka. Sambil mengawasi keadaan di sekitar, siaran bertanya, "Wang Zi, mengapa kita memilih gedung yang masih dalam tahap pembangunan ini? Dan gedung ini tidak terlalu tinggi. Mengapa kita tidak memilih gedung perkantoran saja?" Dengan santai, Wang Zi berkata, "Gedung perkantoran kota mungkin memiliki banyak anak muda. Saat terjadinya kiamat, kemungkinan besar di sana sangat banyak zombie. Di bangunan ini, kita hanya menghadapi beberapa zombie saja. Beda halnya saat kita memasuki gedung perkantoran itu. Aku sangat yakin kita akan menghadapi ratusan zombie secara sekaligus. Kita harus beradaptasi dengan pola pikir kita saat terjadinya kiamat seperti ini." Kemudian, Wang Zi meminta siaran untuk memperhatikan bis yang mereka tempati sebelumnya. Ternyata bahwa bis yang mereka tempati telah hangus terbakar dan hancur. Wang Zi berkata, mereka tidak dapat menemukan kita. Oleh karena itu, mereka langsung membakar bis itu. Mereka sungguh tidak berguna untuk melakukan hal sebodoh itu. Kita akan tahu siapa yang telah melakukannya. Untungnya, kalian mendengar apa yang aku katakan saat itu, untuk pergi meninggalkan bis yang telah hancur. Jika tidak, entah seperti apa yang akan terjadi kepada kalian semua. Kemudian, Wang Zi menunjuk ke arah jalan dekat piramida. Terlihat segerombolan pemotor mencoba menghampiri piramida untuk mengambil kristal evolusi itu. Namun, tiba-tiba piramidanya langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seluruh wilayah itu. Setelah piramidanya memancarkan cahaya keemasan itu, Wang Zi merasakan energi yang bergejolak tepat di dadanya. Apakah ini simbolis kristal evolusi? Yang aku ingat, hal seperti ini sebelumnya tidak pernah muncul. Terlihat dengan sangat bersemangat, para geng motor itu bersorak sambil mendekati piramida. Dan mereka melihat patung Sphinx tidak bergerak sama sekali saat mereka sudah hampir sampai dengan piramidanya. Sambil tertawa bangga, mereka berkata, "Sepertinya monster Sphinx mengizinkan kita untuk masuk mengambil kristal evolusi itu. Bahkan Tuhan pun membantu kita.
setelah aku mendapatkan kristal evolusi, seluruh dunia ini akan menjadi milikku." Namun, setelah mereka hampir sampai mendekati piramida itu, tiba-tiba patung Sphinx muncul entah dari mana. Mereka pun sangat terkejut. Ternyata monster Sphinx yang berada di samping piramida itu adalah monster yang palsu. Melihat reaksi mereka yang sangat terkejut, monster itu hanya tertawa sambil memperlihatkan taring tajamnya. Dengan spontan, mereka pun langsung menghujani monster itu menggunakan senjata api. Namun, usaha mereka terlihat sangat sia-sia karena monster itu sangat kebal. Tidak sampai di situ, salah seorang dari mereka langsung melemparkan bom tepat ke arah wajah monster Sphinx itu. Terlihat monster Sphinx mengaum kesakitan setelah mendapatkan serangan bom itu, dan dia pun langsung memulihkan diri dengan sangat cepat. Melihat bomnya berhasil melukai monster itu, mereka pun langsung mencoba melemparkan bom itu lagi secara bersamaan. Namun lagi-lagi monster itu langsung memulihkan dirinya dengan sangat cepat. Melihat usaha mereka yang sia-sia, ia berkata, "Usaha kami tidak ada gunanya. Dia memiliki bentuk tubuh yang abadi. Seberapa kali kami menghancurkannya, dia dengan sangat cepat untuk memulihkannya." Mereka pun bergegas untuk kabur menjauhi monster Sphinx, dan mereka berkata sudah tidak menginginkan batu kristal evolusi itu lagi. Namun, usaha mereka untuk kabur hanyalah sia-sia, karena dengan sangat cepat monster itu langsung menghancurkan mereka. Beberapa orang yang melihat kejadian itu berkata, dengan tubuh besar dan abadi seperti monster itu, bisakah monster sepertinya dikalahkan dan bagaimana caranya? Tiba-tiba, Wang Zi menghilang saat siaran ingin bertanya bagaimana cara untuk mengambil batu kristal dengan adanya kekuatan penjaga seperti monster itu. Ternyata Wang Zi terlihat sedang mengendarai sebuah sepeda motor dengan kecepatan yang sangat kencang untuk mendekati piramida itu. Seseorang dari atas gedung yang melihat Wang Zi yang mencoba mendekati piramida itu, ia berkata, "Bukankah dia adalah orang yang selamat dari bis itu? Sekarang apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin mencari mati lagi?" Kemudian Wang Zi berhenti tepat di dekat monster Sphinx itu. Dengan sedikit memancing amarah monster sambil memainkan jarinya, Wang Zi berkata, "Kemarilah dan cobalah tangkap aku, itu pun jika kau mampu." Dengan sangat cepat, monster itu langsung mengejar Wang Zi. Saat cakarnya hampir mengenai Wang Zi, dengan sangat cepat Wang Zi mengeluarkan pedangnya dan langsung menghindari serangan monster itu. Terlihat Wang Zi langsung melewati tubuh monster itu tepat di bawahnya. Kemudian monster Sphinx langsung mengaum dan menciptakan pembentukan segerombolan singa yang sangat banyak, dan singa-singa itu langsung mengejar Wang Zi. Kemudian orang-orang yang melihat kejadian itu, mereka hanya bisa takjub dengan kemampuan Wang Zi yang sehebat itu. Ia mampu mengelabui monster Sphinx dengan sangat mudah, dan mereka berkata, "Aku tidak berharap monster itu memiliki banyak kemampuan. Untungnya orang bodoh di sana memberitahu kita akan hal ini." Sejauh ini yang kita ketahui bahwa monster itu memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, dia mampu membuat tiruan dirinya. Yang kedua, kebal akan senjata. Dan yang terakhir, dia bisa membuat segerombolan singa yang sangat banyak. Kemudian Wang Zi seketika menghentikan sepeda motornya dan memutar arah untuk menghadapi segerombolan singa yang telah mengajarnya. Dengan sangat cepat, Wang Zi langsung membuka pedangnya dan langsung memotong-motong segerombolan singa itu hingga hancur dengan mudahnya. Melihat kehebatan Wang Zi, semua orang hanya melihat dengan sangat takjub. Siapa sebenarnya orang itu? Mengapa dia dengan mudahnya menghancurkan singa-singa itu? Siapa yang bisa melakukan skill pertempuran menggunakan pedang sambil mengendari sepeda motor seperti itu? Kemudian piramida kembali bersinar dan monster Sphinx langsung mengaum setelah terkena sinar keemasan piramida. Setelah bersinarnya piramida, Wang Zi merasakan reaksi kristal merah di dadanya bersamaan dengan sebuah tatapan mata besar yang telah memperhatikannya. Belum sempat ia memikirkannya, Wang Zi melihat monster Sphinx kembali mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat melebihi kecepatan sebelumnya. Wang Zi terus menghindar menggunakan motornya, dan dia langsung mengambil bom yang telah tergeletak di tanah. Melihat itu, siaran berkata, "Kenapa monsternya semakin cepat? Apakah itu pengaruh cahaya dari piramida yang bersinar? Jika terus begini, Wang Zi akan dengan mudah tertangkap olehnya." Dan orang-orang yang sedang asik menonton tindakan Wang Zi, mereka berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan bom itu. Dia bertindak di luar ekspektasi kami. Kami hanya menonton dan menunggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya." Saat Wang Zi menyalakan bom itu, terlihat monster Sphinx tertawa karena itu akan sia-sia kalau dia melemparkan bom itu kepadanya.
Namun itu salah, ternyata Wang Zi langsung melemparkan bom itu ke arah piramida dan seketika ledakan keras pun terjadi. Mereka yang menyaksikan pun sangat terkejut. Ternyata yang diledakkan Wang Zi adalah pintu stasiun kereta bawah tanah. Dengan sangat cepat, Wang Zi langsung memasuki lorong stasiun itu. Ia berkata, "Selamat tinggal kucing besar. Cukup sampai di sini kita main-mainnya. Aku akan masuk ke dalam." Melihat itu, Xiaran bertanya, apakah sebelum Wang Zi pergi, dia mengatakan di mana tempat pertemuan kita berikutnya? Zuayu berkata, Wang Zi pergi dengan tergesa-gesa. Jadi, menurutku untuk tetap di sini mungkin adalah tindakan yang tepat. Aku khawatir jika kita pergi dari sini, itu akan membahayakan nyawa kita. Karena aku mengingat perkataannya, di hari kiamat, manusia jauh lebih berbahaya daripada zombie. Kemudian, Xiaran berkata, kita harus mempertimbangkan langkah kita selanjutnya. Mungkin di sini lebih aman, tapi sepertinya lokasi kita telah diketahui karena seseorang telah menggunakan teleskop dari arah gedung besar itu. Sepertinya mereka adalah kelompok yang sama dengan orang yang membakar bis kita. Mereka pasti segerombolan orang yang jahat. Terlebih mereka memiliki berbagai macam senjata. Xiaran melanjutkan perkataannya. Setelah mereka melihat kekuatan Wang Zi, mereka pasti berpikir untuk mengambil Wang Zi sebagai pengikut mereka dan membantu mereka untuk mengambil kristal evolusi. Yang aku pikir, Wang Zi pasti menolak ajakan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan mereka akan menculik kita dan menjadikan kita sebagai sandera agar Wang Zi mau menuruti perintah mereka. Untuk menghindari terjadinya kekacauan seperti itu, sebaiknya kita harus pergi dari sini. Kita harus kembali dan bersembunyi di supermarket kita dengan cepat. Terlihat seseorang yang sedang berlari dan setibanya dia langsung melapor kepada bosnya. Aku telah menemukan orang-orang yang berada di bis kemarin. Meskipun hanya 2 orang gadis saja, tapi aku yakin itu pasti mereka. Sang bos berpikir, melempar koin untuk memutuskan siapa yang benar. Jika tidak, kemungkinan yang hancur adalah aku. Aku hanya perlu mengancam orang yang menggunakan pedang itu untuk membantu kami, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal evolusi. Kemudian dia berteriak, memerintahkan para anggotanya untuk pergi dan menangkap Xiaran dan Zuayu. Di pelarian mereka, Xiaran berkata, kita akan melewati jalan yang kecil. Jika kita melewati jalan yang besar, pasti mereka akan bisa menyusul kita. Meski di sana pasti banyak zombie, tapi kita tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Ingat yang dikatakan Wang Zi, di hari kiamat manusia lebih berbahaya daripada zombie. Saat mereka ingin memasuki jalan yang kecil itu, tiba-tiba di ujung jalan terdengar suara zombie yang bergemuruh di dalam sebuah ruangan. Sontak membuat Xiaran dan Zuayu langsung terdiam ketakutan. Kemudian terdengar suara para penjahat yang sedang mencari mereka. Mereka berkata, di mana mereka? Mengapa mereka tidak ada di sini? Kalian semua bodoh. Bahkan dengan sepeda motor pun kalian tidak bisa mengajar 2 orang gadis itu. Dengan santai, sang bos berkata, mereka hanya berjalan kaki. Pasti mereka tidak jauh dari sini. Jadi cepatlah cari mereka berdua. Mendengar perkataan para penjahat, Xiaran berkata, mereka telah mulai mencari kita. Jadi kita harus bergegas. Gang ini cukup sempit, jadi kita bisa bersembunyi di sini. Dengan perlahan, mereka berjalan memasuki jalan sempit itu. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mendorong pintu tepat di sebelah mereka. Seketika, Xiaran menoleh kepada Zuayu, seolah-olah bertanya siapa yang melakukannya. Dengan spontan, Zuayu berkata itu bukanlah perbuatannya. Mendengar suara itu, para penjahat langsung menoleh dan mereka melihat Xiaran dan Zuayu berada di sana. Dan mereka dengan segera bergegas untuk menangkap mereka berdua. Cerita berpindah saat Wang Zi tiba di stasiun bawah tanah. Tiba-tiba dia teringat akan sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Mengapa monster Sphinx menjadi lebih kuat saat piramida memancarkan cahayanya? Dan tingkatan kesulitan ini bukanlah area evolusi untuk para pemula. Menurut tingkatan di kehidupanku sebelumnya, untuk di rang D bahkan orang normal biasa pun mampu untuk bertahan. Dan di rang C hanya mampu membahayakan orang normal biasa. Dan rang B hanya membuat manusia yang berevolusi dalam situasi bahaya. Sedangkan rang A dapat memusnahkan seluruh tim evolusioner. Dalam situasi yang seperti ini, bagaimana Zuayu mampu mendapatkan batu kristal evolusi?
Tiba-tiba Wang Zi tersadar bahwa situasi yang menjadi sesulit ini bisa jadi karena dirinya sendiri yang telah hidup kembali dari masa depan ke masa lalu. Kedua mata besar yang memperhatikanku dan reaksi kristal merah di dadaku. Apakah kristal merah membiarkanku menyerap kekuatan zombie yang telah aku kalahkan, dan mata besar itu memperlakukanku sebagai seorang zombie? Tujuan area evolusi adalah membiarkan manusia mendapatkan kemampuan dan kekuatan untuk melawan zombie. Dan di saat bersamaan, ada seorang penjaga lainnya dari Monster Sphinx yang berurusan hanya dengan zombie. Jika dipikir lagi, yang telah memberikan kekuatan ekstra dengan cahaya piramida kepada Monster Sphinx dan aku adalah penjaga lainnya, dan dia bersembunyi di dalam piramida itu. Sekarang aku mulai mengerti, tapi untuk saat ini aku harus keluar dari tempat ini dan langsung menyusun rencana. Kemudian terlihat Wang Zi tersenyum saat melihat beberapa orang zombie tepat di hadapannya. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Cerita kembali berpindah. Setelah keberadaan Xiaran dan Zuayu telah diketahui oleh para penjahat itu, sang bos pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Saat para penjahat berlari untuk mendekati kepada mereka, tiba-tiba dengan tanpa ampun Xiaran langsung menembak salah seorang dari penjahat itu tepat di kepalanya. Dengan tegas, Xiaran berkata, "Aku adalah kapten militer wilayah ini. Aku sedang menjalankan misi, dan aku berwenang untuk membunuh orang yang berbuat jahat. Aku perintahkan kalian untuk berhenti mengejar kami. Jika tidak, kalian akan mati." Mendengar itu, sang bos berkata, "Apa kau pikir dengan berkata kau adalah kapten dari anggota militer bisa menakuti penjahat seperti kami? Kami juga akan menggunakan senjata untuk menangkap kalian." Terlihat pertarungan adu tembak pun tidak bisa terhindarkan. Namun ternyata jalan yang dilalui mereka adalah jalan yang buntu, dan mereka tidak bisa melawan lagi karena telah kehabisan peluru. Melihat situasi yang menguntungkan, sang bos pun tertawa. Ia berkata, "Mereka telah terjebak dan kehabisan peluru. Tangkap mereka dan kita akan bermain bersamanya sampai mereka mati." Namun mereka terdiam sejenak saat mendengar suara sepeda motor entah datang dari mana asalnya. Tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dikendarai Wang Zi terbang di atas kepala mereka dan langsung menabrak para penjahat itu. Mendengar keributan itu, sang bos sangat terkejut. Dia berkata, "Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka semua mundur? Padahal di sana hanya ada 2 orang gadis saja." Setelah mereka mundur perlahan, terlihat Wang Zi yang berjalan keluar dari jalan buntu itu. Melihat itu, salah seorang berkata, "Dia adalah lelaki yang telah bertarung melawan monster Sphinx tadi." Kemudian terdengar Xiaran dan Zuayu berkata untuk memperingatkan Wang Zi agar berhati-hati terhadap mereka karena mereka berencana untuk menangkapnya. Mendengar itu, Wang Zi berkata, "Mengapa kalian mencariku? Apa tujuan kalian sebenarnya?" Dengan angkuh, sang bos berkata, "Aku adalah bos dari wilayah ini. Yang aku lihat kau mempunyai kekuatan dan skill yang bagus. Maka tunduklah terhadapku dan bekerjalah denganku. Jika kau tidak mau menurutiku, maka kau akan mati." Dengan santai, Wang Zi berkata, "Oh, jika begitu, maukah kalian menjadi bawahanku dan bekerja untukku?" Dengan tatapan yang tajam, Wang Zi melanjutkan perkataannya, "Karena kalian setelah bencana ini, manusia tidak bisa bersatu. Sampah seperti kalian seharusnya tidak ada di muka bumi ini." Sambil tertawa, sang bos berkata, "Kau sebut kami sampah? Apa kau tahu orang yang bersikap baik telah dibantai dan dibunuh, dan orang-orang jahat seperti kami ini yang telah bertahan hidup, apakah itu yang kau sebut sampah?" Wang Zi melanjutkan perkataannya, "Apa kau tahu semakin hancur dunia ini, semakin berbahaya orang yang jahat. Tetapi ketika umat manusia bersatu, maka umat manusia akan bisa bertahan di hari kiamat ini." Terlihat dengan wajah yang emosi dan mata Wang Zi menjadi merah bercahaya, ia berkata, "Membiarkan sampah seperti kalian hidup di muka bumi ini hanya akan menyebabkan kepunahan bagi umat manusia." Dengan secepat kilat, tiba-tiba Wang Zi menghilang dari tempatnya berdiri. Namun hanya terlihat kilatan merah. Wang Zi langsung membantai dan memotong leher mereka semua dengan menggunakan pedangnya. Melihat anggotanya yang terbantai, dengan spontan mereka langsung menembaki Wang Zi. Namun usaha mereka terlihat sangat sia-sia karena dengan mudahnya Wang Zi mampu menghindarinya. Melihat satu demi satu anak buahnya telah dibantai Wang Zi, sang bos langsung berlari dan ingin menangkap Xiaran dan menjadikannya sebagai sandera.
Melihat tindakan bos penjahat itu, sambil bersiap dengan pisaunya, Xiaran berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Wang Zi terlalu jauh di depan sana. Dia tidak akan sempat untuk menolong kita." Saat mereka sudah hampir sampai untuk menangkap Xiaran dan Zuayu, tiba-tiba sebuah peluru tembakan menembus tubuh bos itu dan anak buahnya, sehingga membuatnya langsung jatuh terkapar. Setelah menembak mereka semua, Wang Zi berkata, "Apa kalian pikir aku hanya tahu menggunakan senjata pedang saja? Asal kalian tahu, aku pun sangat mahir saat menggunakan mainan pistol seperti ini." Kemudian, perlahan Wang Zi menghampiri bos yang tertembak itu. "Ternyata kau belum mati. Apakah ada alasan lain agar aku bisa membiarkanmu pergi dari sini?" Sang bos berkata, "Aku mempunyai saran untukmu. Aku akan melempar koin dan biarkan Tuhan yang menentukan nasibku, apa aku akan mati atau tidak." Sambil tertawa, Wang Zi berkata, "Sepertinya itu sangat menarik, mempertaruhkan nyawamu hanya dengan sebuah koin." Namun tiba-tiba Wang Zi langsung menembak bos itu tepat di kepalanya, sehingga bos itu pun langsung tewas seketika. Kemudian, setelah membunuh bos penjahat itu, Wang Zi berkata, "Kita akan mengambil semua peluru dan senjata mereka untuk persiapan kita. Kita harus melakukannya dengan sangat cepat, karena zombie akan mulai beradaptasi dengan sinar matahari." Mendengar itu, Xiaran teringat akan suara yang mereka dengar sebelum ketahuan para penjahat. Ternyata itu adalah suara dari zombie. Setelah mereka selesai mengumpulkan senjata dan amunisi dari penjahat itu, Xiaran berkata, "Organisasi para penjahat ini, separuh dari mereka telah berada di dekat sini. Apakah kita harus segera pergi atau menghadapi mereka?" Dengan santai, Wang Zi berkata, "Saat aku keluar dari stasiun, para zombie juga ikut terpancing untuk keluar dari stasiun itu. Dan zombie yang sudah beradaptasi, aku sangat yakin pasti sudah menemukan mereka." Benar saja, di tempat lain, para zombie yang sudah beradaptasi telah menyerbu para penjahat yang telah bersiaga menunggu kelompoknya untuk kembali. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka bertiga telah kembali ke tempat persembunyian mereka. Melihat senjata yang dibawa Wang Zi, kedua temannya pun berkata, "Senjata sebanyak ini kalian dapat dari mana?" Dengan santai, Wang Zi berkata, "Kami mendapatkan senjata ini setelah bertengkar kecil dengan beberapa orang, dan akhirnya kami pun menang, dan senjata ini sebagai hadiahnya." Kemudian, sambil memperhatikan senjata, Xiaran berkata, "Sepertinya ini senjata para penjaga penjara, tapi entah mengapa senjata ini ada bersama mereka. Untungnya kita telah membunuh mereka. Jika tidak, mungkin akan lebih banyak warga yang menderita karena ulah mereka. Namun, saat ini kita masih akan menghadapi para zombie itu." Wang Zi berkata, "Itu sebabnya kita harus membunuh seluruh orang jahat seperti mereka. Jika kita membiarkan mereka, maka bahaya yang akan mereka bawa itu akan jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan." Mendengar kata membunuh, tiba-tiba Xiaran teringat akan perkataan Wang Zi setelah ia menyelamatkannya. Ia pernah mengatakan bahwa dia adalah pembasmi tim Asosiasi Evolusi Dunia. Terlihat Xiaran berpikir keras apakah ini ada hubungannya. Kemudian Wang Zi berkata, "Aku membuat beberapa kemajuan dan aku telah menemukan sebuah fakta. Dari apa yang aku lihat, musuh terbesar kita adalah monster Sphinx, sang penjaga piramida. Meski dia memiliki tubuh yang abadi, tapi kita tidak membahas itu. Yang harus kita bahas bahwa kenyataannya adalah patung Sphinx lainnya berada di sisi lain dari piramida itu." Mendengar itu, Xiaran berkata, "Untuk mendapatkan batu kristal evolusi, kita harus pergi ke piramida. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengalahkan monster Sphinx itu?" Sambil menunjuk sebuah kaleng, Wang Zi berkata, "Lalu bagaimana dengan ini?" Melihat itu, Zuayu dan Xiaran sangat terkejut. Apakah itu patung Sphinx? Bukannya patung yang berada di samping piramida itu hanyalah patung yang palsu? Meski terlihat aneh, tapi saat pertama kali para penjahat itu melawannya, monster Sphinx terlihat terluka saat bom yang dilemparkan para penjahat tepat mengenai wajahnya. Dan seketika serangan mereka menjadi sia-sia saat Sphinx dari pasir muncul di hadapan mereka. Mendengar itu, Wang Zi berkata, "Jadi masalahnya sekarang ada di situ. Bagaimana kalau kita memisalkan Sphinx pasir itu seperti wadah? Saat bom mengenai tubuhnya dan ia terluka, ia akan memindahkan jiwanya ke dalam Sphinx yang terbuat dari pasir. Tentu saja dia akan memerlukan waktu yang cukup banyak untuk memulihkan diri." Terlihat Zuoyu menganalisa apa yang dikatakan Wang Zi.
Jadi yang kau maksud adalah saat kita menghadapi monster Sphinx, kita juga harus menghancurkan patung pasirnya yang terletak di dekat piramida itu secara bersamaan. Wang Zi berkata, seperti yang kau katakan, karena dia memiliki kemampuan untuk memulihkan diri saat terkena serangan, jadi untuk menghancurkannya tidak perlu memakan waktu yang lama. Sambil memikirkan, Xiaran berkata, sepertinya ini sangat sulit. Jika kita menghancurkannya, maka piramida akan memancarkan cahayanya dan monster Sphinx langsung menjadi lebih kuat. Apakah kita harus menghancurkan piramidanya terlebih dahulu agar dia tidak bisa memperkuat monster itu? Dengan tegas, Wang Zi berkata, tidak, kita tidak boleh melakukan itu, karena di dalam piramida itu terdapat seorang monster yang lebih kuat dan berbahaya daripada monster Sphinx. Xiaran dan Zuayo sangat terkejut saat mendengar perkataan Wang Zi jika di dalam piramida itu masih ada monster yang lebih mengerikan daripada monster Sphinx. Dengan santai, Wang Zi berkata, monster itu tidak akan menyerang kalian jika kalian tidak memprovokasinya, terkecuali jika waktu yang telah diberikan untuk mendapatkan kristal evolusi telah berakhir, maka ia akan keluar bersama Sphinx dan mulai membantai seluruh manusia yang ada di dalam zona evolusi, hingga jumlah manusia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kristal evolusi. Kemudian, Wang Zi berpikir, mereka mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi dari ingatan di kehidupanku yang lalu, di area evolusi ini hanya ada 3 orang saja yang bisa mendapatkan kekuatan kristal evolusi. Aku masih harus merahasiakan ini dari mereka. Dengan tersenyum, Xiaran berkata, untuk mengalahkan monster Sphinx, kau tidak perlu melakukannya sendiri, karena tanpa perlindunganmu, kami tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Jadi, kami juga akan selalu membantumu. Mendengar itu, Wang Zi berkata, mari kita dapatkan batu kristal evolusi itu bersama-sama. Kita akan buka area evolusi ini dan biarkan semua orang pergi meninggalkan tempat ini. Aku sudah memberitahu kalian rencananya. Untuk saat ini, kita akan mempersiapkan semuanya, dan kita akan melakukannya 3 hari kemudian. Kemudian, Wang Zi berpikir, aku nanti akan menggunakan kekuatan kristal saat menghadapi monster Sphinx. Awalnya tubuhku hanya memiliki tipe kekuatan, tapi setelah aku terlahir kembali, semuanya telah berubah. Yang aku rasakan setelah aku membunuh zombie, aku langsung mendapatkan kekuatan dari mereka, dan kristal berwarna merah telah terbentuk di dalam tubuhku. Yang kurasa, kristal merah ini sifatnya seperti baterai. Aku harus berburu banyak zombie untuk mengisi kekuatannya, dan aku bisa memperkuat tubuhku jika aku memerlukannya. Saat aku menghadapi para penjahat itu, aku hanya menggunakan sedikit dari kekuatan kristal merah ini, dan itu membuatku sangat kuat dan mudah untuk membunuh mereka semua. Tapi untuk menghadapi monster Sphinx, sepertinya itu tidak akan cukup. Aku harus memperkuat kekuatan kristal merah ini selama 3 hari. Jadi saat menghadapinya nanti, aku bisa mengalahkannya. Setelah selesai makan, Wang Zi izin pergi untuk membunuh zombie agar bisa mengisi batu kristal merah miliknya. Melihat Wang Zi yang pergi sendirian, Xiaran dan Zuayo pun akhirnya ikut pergi bersamanya. 3 hari pun telah berlalu. Mereka telah mempersiapkan semuanya yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan kepada monster Sphinx itu. Sebelum hari penyerangan, Xiaran melihat Wang Zi yang duduk sendirian. Ia pun perlahan menghampirinya. Ia berkata, aku ingin tahu identitas aslimu. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau terlalu banyak mengetahui di dalam situasi kiamat ini? Mendengar itu, Wang Zi hanya diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, Xiaran melanjutkan perkataannya. Sudahlah, tidak perlu kau menjelaskan siapa kau sebenarnya. Tapi kami hanya perlu percaya sama apa yang telah kau katakan. Dan juga, kau harus menempati janjimu jika kita akan keluar dari zona evolusi ini secara bersama-sama. Pada keesokan harinya, terlihat segerombolan orang sedang berada di puing-puing bangunan yang telah hancur. Salah seorang berkata, kita harus cepat kembali sebelum para zombie beradaptasi dengan sinar matahari lagi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat seseorang mengendarai motornya pergi ke arah piramida. Mereka berkata, apakah orang bodoh itu ingin mati dengan mendatangi piramida hanya seorang diri? Mendengar itu, salah seorang dari mereka langsung berlari untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh orang yang sedang menggunakan sepeda motor itu. Terlihat, Wang Zi yang mengendarai motornya langsung menghampiri monster Sphinx. Melihat kehadiran Wang Zi, monster itu langsung menyerangnya menggunakan duplikat singa-singa pemangsa. Melihat dirinya yang diserang, dengan sigap Wang Zi mengayunkan pedangnya dan langsung menghancurkan singa-singa pemangsa itu.
Tiba-tiba terlihat Wang Zi melemparkan beberapa bom tepat ke arah wajah monster Sphinx itu. Seseorang yang melihatnya sangat terkejut. Ia berkata, lelaki itu sangat ceroboh. Padahal dia sudah tahu jika monster itu memiliki tubuh yang abadi. Dia dengan mudah akan memulihkan dirinya sendiri setelah terkena ledakan itu. Tapi sepertinya tidak. Yang aku lihat, dia akan menyerang patung Sphinx yang ada di belakang. Benar saja, dengan segera Wang Zi langsung melemparkan bom itu ke arah patung Sphinx yang berada di belakang, sehingga membuatnya hancur. Melihat itu, monster Sphinx sangat marah dan dia langsung menginjakkan kakinya ke tanah dan langsung menimbulkan duri pasir sehingga membelah motor yang ditunggangi Wang Zi. Dengan tatapan yang tajam, Wang Zi langsung melompat ke arah monster itu dan langsung melancarkan serangan cepat tepat mengenai tangan monster itu, sehingga monster Sphinx berteriak kesakitan. Setelah dia berhasil menyerang dan melukai monster, Wang Zi berkata, ini sesuai dengan prediksiku. Setelah aku menghancurkan wadah untuk dia memulihkan diri, dia tidak bisa memindahkan jiwanya ke wadah Sphinx itu. Kemudian, monster itu kembali menyerang. Namun, dengan sangat cepat, Wang Zi mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak ke arah monster itu. Kemudian, Wang Zi melihat patung Sphinx mulai kembali memulihkan dirinya. Dia memperkirakan bahwa waktu pemulihannya sekitar 20 detik. Saat monster itu melihat ke arahnya, dia sangat terkejut. Ternyata Wang Zi telah menghilang. Dengan secepat kilat, Wang Zi langsung menyerang mata monster itu sehingga membutakan matanya. Monster itu menyerang dengan membabi buta karena tidak bisa melihat. Wang Zi melompat dan langsung menancapkan pedangnya tepat di atas punggung monster itu. Tidak sampai di situ, dengan kejaran waktu yang tersisa, Wang Zi langsung memutari tubuh monster itu dan ingin menancapkan pedangnya tepat di atas jantung monster itu. Namun, tiba-tiba piramidanya kembali bersinar dan memulihkan patung Sphinx telah selesai, dan itu membuat monster Sphinx-nya kembali normal dengan kekuatan yang telah pulih kembali. Di sisi lain, Siaran telah berada di dalam stasiun kereta bawah tanah. Dia telah ditugaskan oleh Wang Zi untuk mencari kereta itu, entah apa yang telah mereka rencanakan. Melihat serangannya yang telah gagal, akhirnya Wang Zi langsung mengaktifkan energi kekuatan kristal merah miliknya. Dia berkata, dengan kekuatan kristal merah yang ada di dalam tubuhku, aku akan menghancurkannya sekarang juga, dan aku akan mengambil kristal evolusi itu. Wang Zi pun kembali bersiap untuk bertarung dengan monster Sphinx itu. Monster itu langsung menyerang dan ingin menerkam Wang Zi. Melihat itu, Wang Zi pun berteriak memerintahkan Zuoyu untuk melaksanakan rencana yang telah mereka persiapkan. Tiba-tiba, sebuah drone pembawa bom telah menghancurkan patung Sphinx itu. Zuoyu berteriak, Wang Zi, aku telah menghancurkan patungnya. Jadi sekarang kau bisa langsung menyerang monsternya. Melihat patungnya telah dihancurkan, terlihat monster itu sangat marah. Wang Zi pun berkata, apa kau merasa kesal melihat mainanmu itu telah rusak? Setelah patung itu rusak, sepertinya jiwamu tidak bisa kembali ke sana. Dengan tatapan yang sangat tajam, Wang Zi langsung menyerang monster itu menggunakan pedangnya yang telah diperkuat dengan kekuatan batu kristal merah. Meski dengan luka yang sangat banyak akibat serangan pedang Wang Zi, monster itu masih belum terkalahkan. Wang Zi berkata, berada di bawah lindungan piramida, kau memang menjadi lebih kuat. Jika saja kau tidak diperkuat oleh monster yang ada di dalam piramida itu, mungkin kau sudah lama aku kalahkan. Kau tidak tahu betapa cerdasnya otak manusia itu. Akan aku beritahu tujuanku sebenarnya. Tujuanku adalah bukan untuk membunuhmu, tapi aku hanya memancingmu agar kau mengikutiku. Mendengar perkataannya, monster itu semakin marah dan kembali menyerang Wang Zi. Namun tiba-tiba sebuah kereta keluar dari bawah tanah dengan sangat cepat dan langsung menghantam monster itu tepat di wajahnya, sehingga membuat monsternya langsung mati seketika. Sambil memperhatikan monster itu yang sudah mati, Wang Zi berkata, serangan ini bisa disebut serangan kecerdasan manusia. Terlihat para zombie yang telah keluar dari terowongan stasiun langsung mengerumuni mayat monster Sphinx yang telah mati. Tiba-tiba terlihat awan hitam dan petir yang bergemuruh telah mengelilingi piramida itu. Melihat itu, Wang Zi berkata, mungkinkah ini adalah efek dari setelah aku mengalahkan monster itu? Sambil membunuh zombie pengembara yang berkeliaran di sekitarnya, Wang Zi berpikir, sepertinya prediksiku itu benar, karena mata besar itu tidak muncul ke permukaan setelah aku mengalahkan monster Sphinx. Hanya aku yang tahu bahwa area evolusi ini sangat spesial, karena memiliki dua penjaga sekaligus. Monster Sphinx khusus menghalau manusia yang ingin mendekati piramida, dan dia akan langsung membunuhnya.
Sedangkan monster yang bersembunyi di dalam piramida, sepertinya dia hanya melawan para zombie dan dia tidak pernah keluar dari persembunyiannya. Batu kristal merah dapat menyerap kekuatan setelah aku membunuh zombie. Mungkin karena itu dia memperlakukanku selayaknya zombie. Dan itu terlihat dari sikap para zombie tidak menghentikanku untuk mengambil batu kristal evolusi di atas sana. Setelah di pertengahan jalan pendakian piramida, Wang Zi terhenti dan dia melihat ada sebuah pintu kecil di tengah sana. Ternyata di sana adalah tempat penjaga kedua. Dengan tatapan yang sangat tajam, sehingga membuat Wang Zi merasakan sakit yang luar biasa. Ia berpikir, kekuatan kristal merahku telah dinetralkan. Rasanya tubuhku seperti ditekan ratusan kilogram. Aku tidak bisa menyerah di sini. Aku harus ke puncak untuk mengambil batu kristal evolusi itu. Apa yang telah dilakukan piramida itu? Mengapa para zombie tidak menyerangku? Dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam lubang itu. Mungkinkah mereka telah ditelan monster penjaga kedua piramida dan dia mengumpulkan kekuatan dengan memakan zombie-zombie itu? Tiba-tiba, seperti terhipnotis, Wang Zi perlahan berjalan menuju ke lubang piramida itu. Mengapa aku sangat ingin sekali masuk ke lubang itu? Aku sangat ingin memasukinya. Orang-orang yang menontonnya pun berkata, apa yang telah terjadi? Mengapa dia merubah tujuannya? Seharusnya dia menaiki piramida itu dan mengambil kristal evolusi, tapi ia malah ingin memasuki lubang itu. Wang Zi terus mencoba mengendalikan kesadarannya agar dia bisa terlepas dari hipnotis mata monster penjaga piramida. Namun tiba-tiba terdengar suara siaran dan Zuayu memanggil namanya. Dengan seketika Wang Zi langsung tersadar dari kekuatan hipnotis mata monster penjaga piramida itu. Terlihat dengan sekuat tenaga, mereka bertiga pun mendaki piramida itu. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka telah tiba di hadapan kristal evolusi yang bercahaya dengan sangat terang. Melihat itu, Wang Zi berkata, cahaya yang sangat kuat, meski menyilaukan mata, tapi rasa sakit di tubuhku langsung terhapus setelah terkena kilauan cahaya kristal evolusi ini. Sambil memegang batu kristal evolusi, Wang Zi berkata, paling banyak hanya 3 orang saja yang memenuhi syarat untuk bisa menerima kekuatan kristal evolusi ini. Setelah memejamkan matanya, Wang Zi merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir di tubuhnya. Ia berpikir, kemampuan yang aku miliki adalah mengekstrak kemampuan para penjaga. Masing-masing penjaga, aku bisa mengekstrak kemampuannya hanya 1 kali dan mengambilnya untuk menjadi kekuatanku. Ini sungguh terlalu kuat. Di kehidupanku yang dulu, banyak sekali evolusioner menjalani situasi hidup dan mati untuk mendapatkan kemampuan. Meski kemampuan itu bukan yang terkuat, tapi sekarang ini sangat berbeda. Aku hanya perlu memasuki area evolusi, setidaknya aku akan mendapatkan satu kemampuan hebat. Area evolusi tingkat tinggi seperti ini tidak hanya memiliki 1 penjaga, tapi mereka memiliki 2 penjaga sekaligus. Tetapi kemampuan penjaga di sini tidak bisa diperoleh hanya dengan menyentuh kristal evolusi. Ini adalah kemampuan yang tersembunyi. Aku hanya perlu bertahan hidup. Aku akan mengumpulkan semua kemampuan dan akan menjadi evolusioner terkuat di muka bumi ini, dan aku tidak akan terkalahkan. Kemudian Wang Zi mulai berkonsentrasi dan terlihat ada 2 kekuatan dari 2 penjaga yang berbeda. Kekuatan penjaga yang ini, penjaga misterius yang belum pernah aku lihat tubuh utamanya. Memikirkannya saja membuatku berdebar-debar. Kemudian Wang Zi mencoba melihat kemampuan monster Sphinx. Dia sangat terkesan setelah tahu kemampuan monster itu. Ternyata kemampuannya adalah pemburu padang pasir dan bisa menggandakan diri. Dan Wang Zi pun langsung memilih kemampuan monster itu. Setelah dia mencoba mengekstrak kemampuan itu, tiba-tiba gelembung ekstraknya langsung pecah dan membatalkan semua kemampuan yang telah diekstrak. Wang Zi berpikir, apa yang telah terjadi? Mengapa aku tidak bisa mendapatkan salah satu dari kedua kekuatan itu? Jadi ini tidak 100% berhasil untuk didapatkan. Tapi tidak apa-apa, aku masih ada kesempatan untuk memilih kekuatan dari monster misterius itu. Apalagi kemampuan itu bisa ditingkatkan, jadi tingkat keberhasilannya juga pasti akan meningkat. Wang Zi sangat terkejut saat mengetahui bahwa penjaga misterius itu memiliki 20 kemampuan yang berbeda. Meski 18 dari kemampuannya masih terkunci, tapi 2 di antaranya juga sudah cukup mengesankan. Kemampuan panggilan orang mati, kemampuan itu berhasil memanggil para zombie dan masuk ke dalam lubang piramida, dan monster itu langsung memakan mereka. Dan kemampuan ledakan jiwa,
Seharusnya itu yang membuatku menjadi lemah dan kehilangan semua kesadaranku. Sambil memikirkan, Wang Zi berkata, kau memiliki lebih dari 20 kemampuan dan kau tidak menggunakannya. Apa kau takut untuk membunuhku? Aku akan mengambil kekuatan ini. Terlihat, Wang Zi pun langsung mengekstrak kemampuan penjaga misterius itu, dan dia akhirnya mendapatkan kekuatan ledakan jiwa. Meski aku telah dilahirkan kembali di dunia ini dengan kekuatan yang kumiliki, tapi aku tidak dapat mengatasi kemampuan yang telah digunakan penjaga misterius itu. Ini adalah kemampuan yang sangat hebat, dan kemampuan ledakan jiwa ini adalah kemampuan yang sangat langka. Aku bahkan belum pernah menemukan satu orang pun yang pernah mendapatkannya. Perlahan, Wang Zi langsung merasakan kemampuan yang mengalir hebat telah masuk ke dalam tubuhnya. Setelah mereka bertiga berhasil mengambil kekuatan batu kristal evolusi, tiba-tiba perlahan cahaya putih bersinar menerangi seluruh kota itu. Dan semua orang yang melihat cahaya terang itu tersenyum bahagia karena mereka telah terbebas dari zona evolusi yang telah mengurung mereka. Di tempat lain, terlihat para angkatan militer yang mengawasi zona evolusi berkata, area target telah mendeteksi pantulan energi tinggi dan standar bahaya dari fenomena itu masih belum diketahui. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kolonel, tim kita melaporkan bahwa zombie mengalami fenomena yang tidak normal dan mereka meminta untuk mundur karena mereka sudah tidak sanggup untuk melawan para zombie. Dengan tegas, Kolonel Song Wei berkata, jangan ada satu orang pun yang boleh meninggalkan pos penjagaan. Mereka harus tetap di sana untuk menghalau zombie itu masuk. Kemudian bawahannya berkata, Tuan, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melawan. Jika tidak ditarik, mereka semua bisa mati. Dengan tegas, Kolonel Song Yi berkata, tidak, kita tidak akan bisa menjadi pengecut hanya karena sebuah bencana seperti ini. Maka dari itu, mereka harus tetap di sana. Kemudian, Kolonel Song Yi berpikir, aku harus mencari tahu kebenaran dari semua tragedi ini. Di seluruh dunia telah ada 7 keanehan area misterius yang masih belum bisa kami ketahui. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengubah nasib manusia. Terlihat cahaya putih terang yang menyilaukan itu perlahan memudar, dan zona evolusi padang pasir, patung Sphinx dan piramida juga ikut menghilang. Keadaan pun kembali normal seperti semula. Terdengar suara siaran yang bertanya-tanya setelah ia sadar dari pingsannya. Mendengar itu, Wang Zi berkata, siaran, kita telah kembali dengan selamat. Zona evolusi sudah menghilang dan kita sekarang sudah bebas. Kemudian siaran berkata, Wang Zi, aku melihatmu, kau telah terhipnotis dan dikendalikan oleh sesuatu. Apa yang telah terjadi kepadamu? Tapi sekarang di mana Zuayu? Apa dia baik-baik saja? Wang Zi berkata, Zuayu ada di sebelah sana. Dia sepertinya masih tidak sadarkan diri. Mungkin itu karena reaksi dari kekuatan batu kristal evolusi. Jadi kita harus membawanya dari sini. Melihat itu, siaran bertanya, mengapa kita berdua baik-baik saja setelah mendapatkan kekuatan dari batu kristal evolusi? Apa yang berbeda darinya? Dengan tenang, Wang Zi menjawab, tubuh manusia memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Aku yakin dia akan baik-baik saja setelah tubuhnya mulai beradaptasi, dan ini adalah efek samping dari kemampuan yang kuat. Kemudian siaran berkata, Wang Zi, kemampuan apa yang telah kau dapatkan setelah menyentuh batu kristal evolusi itu? Lalu Wang Zi menjelaskan kekuatan apa yang telah dia dapatkan. Kemampuan itu adalah kemampuan yang bisa mempengaruhi semangat dan mental, sama persis seperti yang telah aku alami saat di piramida tadi. Mendengar itu, siaran terlihat bingung untuk memahami apa yang telah dikatakan Wang Zi. Melihat siaran yang kebingungan, Wang Zi langsung mempraktekkannya kepada siaran. Coba kau lihat aku. Tiba-tiba Wang Zi menghilang, dan dengan sekejap ia pun sudah berada di belakang siaran. Dan di saat siaran menoleh ke belakang, Wang Zi telah kembali ke tempat semula dia berdiri. Melihat itu, dengan semangat siaran berkata, kemampuanmu sungguh hebat, kau bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Kemudian Wang Zi berkata, bukan seperti itu kekuatanku. Yang benar adalah saat semangat mentalmu terpengaruhi, target akan langsung bergerak, dan kau melihatku seolah-olah aku menghilang dengan cepat. Dan untuk detail dan efek dari kekuatan ini, aku masih belum mengetahuinya. Saat Wang Zi menjelaskan kekuatannya kepada siaran, tiba-tiba seorang zombie langsung menyerang dari belakang. Namun dengan mudahnya Wang Zi mengelak dan membunuh zombie itu. Kemudian Wang Zi berkata, sebaiknya kita pergi dari sini. Aku tidak pernah menyangka setelah kita berhasil keluar dari zona evolusi, kita akan menghadapi bencana kedua secara langsung.
Kemudian, Wang Zi melihat menggunakan mata kristal merah miliknya. Dia berkata, energi kristal evolusi akan menarik para zombie dan membuat mereka mengamuk untuk mengejar kita. Mendengar itu, Xiaran berkata, jika seperti itu, bagaimana dengan dua teman sekelas Zuayu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjemput mereka? Wang Zi berkata, zombie terpancing karena adanya energi kristal evolusi. Jadi mereka berdua, aku rasa mereka akan aman untuk saat ini. Dan Wang Zi mengajak Xiaran untuk pergi dari tempat itu. Wang Zi sangat terkejut saat melihat Xiaran dengan mudahnya menggendong Zuayu yang masih tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba terlihat Zuayu melayang di udara. Xiaran pun berkata, seperti yang kau lihat, kekuatan yang aku peroleh dari batu kristal evolusi itu adalah kemampuan untuk mengontrol gravitasi yang ada di sekitarku. Mendengar itu, Wang Zi sangat terkejut. Ia berpikir bahwa kemampuan untuk mengontrol gravitasi adalah salah satu kemampuan terbaik yang harus dimiliki. Meski aku tidak tahu detail dari kekuatan itu, tapi itu adalah awal yang baik untuk kami. Wang Zi berkata, saat ini akan lebih baik jika kita pergi ke pangkalan militer yang memiliki cukup perlengkapan medis. Maka dari itu, kita akan pergi ke selatan. Meski di sana terdapat banyak zombie, tapi kita tidak memiliki pilihan lain selain ke sana. Kita akan bertarung melawan zombie. Itu semua demi keselamatan Zuayu. Terlihat beberapa orang yang berlari setelah dikejar oleh segerombolan zombie yang lebih ganas dari sebelumnya. Pemimpin dari kelompok itu terus bertarung melawan zombie satu persatu meski hanya menggunakan alat seadanya. Meski sudah berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa lepas dari kejaran zombie, namun usaha mereka terlihat sia-sia karena mereka telah terkepung oleh zombie yang mulai beradaptasi dengan sinar matahari. Melihat temannya yang satu persatu dimangsa oleh zombie, ia pun berpikir, kami bertahan sekuat tenaga sampai area evolusi itu menghilang, tapi pada kenyataannya, apakah kami akan tetap mati di sini? Di tempat lain, para tentara militer dengan sekuat tenaga bertarung melawan zombie. Namun yang mengejutkan bahwa senjata yang mereka gunakan tidak berpengaruh sedikit pun kepada zombie yang mereka hadapi. Terdengar suara dari salah seorang tentara meminta bantuan kepada markas besar. Namun belum sempat dia menjelaskan zombie seperti apa yang telah menyerang, tiba-tiba saluran komunikasinya pun terputus. Mendengar teriakan terakhir prajurit yang ada di saluran telepon itu, sang kopral berkata, di sini, siapa yang bisa bertarung dengan baik? Mari ikuti aku ke garis depan untuk memberi bantuan kepada mereka. Dan bagi yang tidak bisa bertarung, maka tinggallah di sini. Kita akan pergi sekarang juga. Kemudian, Kolonel Song Yi berkata, aku akan bertarung di garis depan dan berkorban. Ini semua demi menjunjung tinggi kemanusiaan. Cerita kembali. Ia sangat pasrah saat teman-temannya satu persatu telah dimangsa oleh zombie. Dan dia sudah berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup lebih lama di keadaan seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di belakang mereka. Terlihat Wang Zi yang berjalan di antara asap ledakan itu sambil memegang pedangnya. Para zombie yang merasakan kehadiran Wang Zi mulai mengalihkan perhatiannya dari orang-orang yang telah mereka serang sebelumnya. Dengan tatapan mata, Wang Zi mampu mengendalikan seluruh zombie itu untuk berhenti bergerak dan diam di tempat. Dengan secepat kilat, Wang Zi langsung membunuh seluruh zombie itu. Setelah itu ia berkata, kekuatan ini cukup bagus, aku bisa membunuh targetku dengan mudah karena mereka tidak bisa bergerak. Setelah melihat Wang Zi selesai membunuh para zombie itu, orang-orang itu pun langsung menghampiri Wang Zi. Mereka berkata, hai orang yang menggunakan pedang, kau sudah 2 kali menyelamatkan kami dan kau sangat kuat sekali. Aku mohon tolong bawa kami. Tanpa pertolonganmu kami tidak akan mampu bertahan di sini. Jadi aku mohon kepadamu. Mendengar itu, Wang Zi berkata, baiklah, tapi aku harus berbicara kepada temanku dulu. Apa aku bisa membawa kalian atau tidak? Tiba-tiba terlihat segerombolan zombie kembali datang ingin menyerang mereka. Namun, tiba-tiba beberapa mobil berjatuhan dari atas dan meledak tepat di kerumunan para zombie itu. Dan mereka pun sangat terkejut saat melihat Xiaran yang terbang melayang bersama dengan Zuayu yang masih tidak sadarkan diri. Xiaran berkata, Wang Zi, aku sudah memblokir sebagian jalan. Untuk saat ini, zombie tidak akan bisa ke sini. Tapi sepertinya itu tidak akan lama. Melihat Xiaran yang masih terbang, pemimpin kelompok itu pun berpikir bahwa perempuan ini adalah perempuan super dan dia pasti lebih hebat daripada lelaki berpedang itu. Perlahan, Xiaran pun turun, tapi entah kenapa ia kehilangan keseimbangan yang pada akhirnya membuat tubuh Zuayu terlempar. Namun dengan sangat sigap, Wang Zi langsung menangkap tubuh Zuayu itu.
Di tempat lain, para tentara masih bertarung melawan para zombie. Namun, yang berbeda adalah bahwa zombie yang mereka hadapi itu ternyata zombie yang sudah berevolusi. Semua serangan yang mereka gunakan terlihat sia-sia karena tubuh zombie itu sudah terlapisi tulang yang kekuatannya seperti lempengan baja. Pada akhirnya, para tentara itu dengan mudahnya dimangsa oleh zombie yang sudah berevolusi. Namun, terlihat Kolonel Song Yi yang masih bertarung melawan zombie yang sudah berevolusi dengan sempurna. Bahkan berkali-kali sang kolonel menyerang, namun dengan mudahnya serangannya dipatahkan oleh zombie besar itu. Terlihat zombie itu menarik kakinya dan langsung meninju dengan sangat keras. Meski sang kolonel mampu menahan dengan pedangnya, namun saking kerasnya pukulan zombie itu sehingga membuat pedangnya patah dan tubuhnya pun terlempar jauh ke belakang. Saat zombie itu mulai menghampiri, tiba-tiba Wang Zi datang dan melihat Kolonel Song Yi yang terdesak. Kemudian Wang Zi teringat akan masa di kehidupan sebelumnya, bahwa orang yang telah menyelamatkannya dari serangan zombie adalah Kolonel Song Yi. Saat itu, sang kolonel rela mengorbankan tangan kanannya putus demi menyelamatkan Wang Zi yang terluka. Dan mulai saat itu, Wang Zi dilatih oleh Kolonel Song Yi untuk memperkuat bentuk tubuhnya dan ingin menjadikannya sebagai salah satu evolusioner terkuat. Ia berkata, "Aku sudah lumpuh dan aku sudah tidak bisa masuk ke dalam tim area evolusi, dan masa depan umat manusia akan terserah kepadamu." Kemudian setelah itu, Kolonel Song Yi bertarung melawan zombie yang telah menyerang mereka, dan ia pun mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Wang Zi yang terluka. Karena dia tahu bahwa slot evakuasi telah terbatas, dan dia juga sadar bahwa dia sudah tidak memiliki tubuh yang sempurna lagi untuk bisa bertahan lebih lama. Selang beberapa saat, Wang Zi mendapatkan kabar yang membuatnya menangis. Ia mendengar bahwa Kolonel Song Yi telah berjuang hingga akhir hidupnya hanya menggunakan satu tangan saja. Kemudian Wang Zi berkata, "Kolonel lumpuh karena pertarungan ini. Jika dia tidak lumpuh di sini, apakah hasilnya akan berbeda? Sekarang sepertinya aku bisa mengubah jalan takdirnya." Perlahan, Wang Zi berjalan mendekati Kolonel Song Yi meski dia sudah diperingatkan untuk pergi dari sini. Sambil menghadapi zombie itu dan mengeluarkan kekuatannya, Wang Zi berbisik, "Terima kasih kolonel karena telah memperingatkanku. Tapi aku tidak akan lari dari pertempuran ini untuk kedua kalinya. Biarkan aku yang akan menyelamatkanmu." Dengan menggunakan kekuatan ledakan jiwa, Wang Zi langsung menyerang zombie itu. Dengan hanya satu kali ayunan pedang, zombie itu pun akhirnya langsung terbunuh seketika. Melihat kekuatan Wang Zi, sang kolonel berkata, "Kekuatan dan kecepatanmu telah melebihi batas manusia biasa, dan kau langsung membunuhnya hanya dengan satu kali serangan. Apakah kau juga telah bermutasi seperti zombie itu?" Mendengar itu, Wang Zi berkata, "Mungkin itu terdengar bagus, tapi menurutku ini lebih baik disebut tubuh yang sudah berevolusi. Jadi lebih singkatnya, kami adalah evolusioner." Terlihat Wang Zi membantu Kolonel Song Yi untuk bangkit, dan dia menanyakan kondisinya. Kolonel Song Yi berkata, "Aku tidak apa-apa, aku tidak mengalami luka yang serius, apalagi sampai patah tulang. Ini cukup dibalut dan aku akan segera pulih." Kemudian Wang Zi berkata, "Kolonel, apakah timmu yang sedang memasuki kota Shangdu?" Sang kolonel berkata, "Benar, timku telah memasuki kota Shangdu, dan kami akan menyelidiki area terlarang yang telah tertutup tirai tipis itu, dan aku khawatir tidak ada dari mereka yang bisa diselamatkan." Kemudian Wang Zi berkata, "Anda jangan memikirkan apakah ada yang selamat atau tidak. Aku hanya ingin memberitahu militer bahwa jangan mendirikan pangkalan militer di tengah kota Shangdu. Karena zombie kota Shangdu memiliki kecepatan dan kekuatan yang berbeda. Mereka dengan sangat cepat bermutasi karena jumlah populasinya yang tinggi. Jadi mereka lebih mudah untuk menciptakan zombie yang khusus." Mendengar itu, kolonel berkata, "Jadi yang kau maksud itu adalah bahwa di sana tidak hanya ada satu zombie saja, tetapi memiliki banyak zombie dengan kemampuan khusus." Kemudian Wang Zi berpikir, "Di kehidupanku sebelumnya, kota Shangdu telah dihancurkan oleh monster zombie khusus, tapi aku tidak pernah menemukannya sekalipun. Jika ini belum terjadi, pasti untuk saat ini monster itu masih dalam tahap pengembangan diri." Dan terlihat Kolonel Song Yi menghubungi markas besar militer setelah mendengar informasi dari Wang Zi. Namun setelah ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba Wang Zi telah menghilang dari hadapannya. Setelah pergi dari hadapan Kolonel Song Yi, Wang Zi berpikir, dengan cara ini kota Shangdu tidak lagi membangun basis kemanusiaan.
Zuayu sekarang sudah aman dan Xiaran memiliki kemampuan yang cukup kuat, dan Kolonel Song Yi juga tidak mengalami kelumpuhan. Untuk sekarang tujuanku telah melebihi apa yang aku harapkan. Jadi sekarang aku bisa dengan tenang meninggalkan kota Chengdu ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu alur cerita The Evolution season pertama. Sampai jumpa di season berikutnya.